Drama Korea Prime Minister and I. Plot cerita. Drama ini berkisah tentang hubungan palsu di mana mereka berpura-pura pacaran dikarenakan demi politik dan jabatan. Di awal cerita, terlihat Perdana Menteri baru sedang menyiapkan acara untuk mengundang koleganya. Sesaat kemudian, para tamu undangan berdatangan. To the Prime Minister's Bank. Host bernama Kang In-ho menjelaskan bahwa Perdana Menteri Kwon Yeol adalah PM ke-45 bagi Korea. Kedatangan PM Kwon Yeol tersenyum sambil memberi hormat pada tamunya. Termasuk kehadiran istri Kwon Yeol bernama Nam Da-jung. Da-jung menyampaikan jika suaminya dicintai oleh banyak orang Korea karena memiliki integritas dan kejujuran. Da-jung yang awalnya tersenyum bahagia akhirnya terlihat sedih. Dalam hati Da-jung berpendapat jika ini adalah permulaan kawin kontrak yang konyol. 2 bulan sebelumnya, Da-jung sedang menguntit seorang aktris. Ia memulai perburuan dengan kameranya. Di tempat lain, Yeol sedang bersama Hee-ju bertemu dengan seseorang membicarakan calon Perdana Menteri baru. 최연소 국무총리 맡아주십시오. Sementara Da-jung membidikkan kameranya. Hasil pertemuan mereka harus dirahasiakan sampai Blue House mengumumkannya secara resmi. 어려운 결정해 주셔서 브리핑 나갈 때까지만. Sepeninggal Hee-ju, Yeol tampak berpikir tentang apa yang baru saja ia dengar jika dia akan dicalonkan menjadi PM. Aksi Da-jung dengan kameranya terdengar oleh Yeol. Dia bergegas menghampiri arah suara itu. Da-jung terus mengambil foto artis buruannya, namun ia terhenti karena Yeol berdiri di hadapannya. Keberadaannya membuat Yeol marah, apalagi dia wartawan. Namun Da-jung tetap tenang dengan ocehannya dan malah menyuruh Yeol segera pergi dari hadapannya. 내 사진은 지우고 가야지. 제 카메라 주세요. Yeol merebut kameranya guna melihat apa yang sedang difotonya. Dia terheran mengapa wartawan ini bisa nyelonong masuk ke Blue House. Yeol terkaget mengetahui foto-foto di kamera Da-jung ternyata bukan foto dirinya. Dengan rasa malu, Yeol mengembalikan kameranya dan pergi meninggalkannya. Kini malah si Da-jung merasa tidak asing lagi dengan wajah ajusi. 윤 아저씨네 많이 본 얼굴인데. Singkat cerita, perburuan Da-jung diketahui targetnya yang meneriakinya hingga dia pun kabur dari tempat tersebut. 야! 거기서! Berita di televisi menyiarkan calon Perdana Menteri Yeol dengan usia termuda. Seseorang bernama John Ki adalah kakak ipar Yeol. 저격수보단 소방수가 필요한 상황이자. Rupanya dia juga berambisi untuk menjadi Perdana Menteri. Namun pamornya kalah oleh Yeol. Akhirnya, dia merencanakan jahat padanya. Di kantor, Da-jung mendapat tugas dari bosnya untuk menguntit Yeol. Tak asing dengan calon targetnya, dia pun bersemangat. Sejak menjabat jaksa, Yeol memiliki integritas dan kejujuran hingga kenaikan karirnya begitu cepat. Ketika dia berada di Pulau Jeju, ia kehilangan istrinya dalam sebuah kecelakaan. Hingga kini dia tidak menikah lagi. Sang bos mengingatkan jika mereka adalah wartawan gosip. Jadi Da-jung harus membuat gosip tentang Yeol. Yeol didampingi sekretaris cantik yang telah bekerja dengannya selama 10 tahun. Sang bos tidak percaya jika kedekatan mereka hanyalah antara bos dan karyawan. Pasti ada sesuatu deh. 어려운 시기에 어려운 책무를 맡았습니다. Di tempat lain, Kwon Yeol sedang memberikan press conference. Ocehan Yeol tidak menarik buat Da-jung, mungkin karena wartawan gosip. Dalam kesempatan itu, hanya Da-jung yang bertanya tentang masalah pribadinya. Kapan Yeol akan kawin lagi? 재혼 계획은 없으신가요? Pertanyaan ini membuat mereka terbengong-bengong tuh, termasuk si Yeol yang sempat memberikan perhatiannya. Reaksi Yeol membuat Da-jung salah tingkah. 재혼 계획 없으신가 해서. 스캔들 뉴스? Yeol terkejut setelah Da-jung memberitahukan jika dia dari kantor berita skandal. Tentu saja para reporter lain menertawakannya dan mengejeknya, karena mereka semua adalah wartawan berita politik. 스캔들 뉴스 따위가 여길 왜 와?
Mereka pikir Dajung salah berada di sini. Harusnya dia mencari berita di lingkungan selebriti. Di dalam mobil, Hae-jo membahas pertanyaan Dajung tentang pernikahan. Ia mengingatkan bosnya jika berurusan dengan reporter gosip, maka Yeol akan mendapat masalah. Yeol merasa pernah bertemu dengan reporter itu, tapi di mana ye? Dalam perjalanan, Yeol sedang membaca dokumen. Tak menyangka jika motor Dajung berada di sampingnya. Rupanya si Dajung sedang menguntitnya. Mengetahui itu, Yeol malah menegurnya. Kini Dajung yang berpura-pura tidak mengenalnya. Yeol teringat di mana mereka pernah bertemu. Dajung lalu dengan gugup bilang kalau ia ingin interview dengan Yeol. Di luar dugaan, Yeol malah membolehkan Dajung mewawancarainya. 인터뷰 따려고요. 인터뷰? 그럼 타. Ia malah meminta Dajung untuk masuk ke dalam mobilnya. Walau terkaget, Dajung segera turun dari skuternya dan langsung masuk ke dalam mobil. 정말 몰랐어요. 아직 충분히 아니야. Dajung memberikan kartu namanya, lalu ia kembali mengenalkan dirinya. Setelah itu dia langsung ngoceh. Sementara Hae-jo yang ada di kursi depan terlihat melirik ke arah belakang. Dajung lalu seperti mencium sesuatu, dan seperti pelacak ia mulai mengenduskan hidungnya pada Yeol. Karena kesal, Yeol akhirnya membawanya ke kantor polisi yang dilaporkan sebagai penguntit. 모르겠다. 총리 내정자잖아요. Yeol mengingatkan Hae-jo agar melarang Dajung datang ke kantornya lagi. Kedatangan Dajung yang menyamar sebagai cleaning service diketahui oleh pihak keamanan, sehingga dia pun diusir dari kantor tersebut. 언론 차별 아닌가요? 팔리지도 않냐? Yeol yang baru saja datang ke kantor merasa risih dengan berisiknya situasi kantor. Hae-jo menjelaskan jika Dajung baru saja diusir dari tempat mereka. Kemunculan Jong-ki, yaitu kakak ipar Yeol, menyuruhnya mundur dari pencalonan dirinya sebagai calon Perdana Menteri. 싸우고 싶지 않다면 사퇴해. Dia mengungkit-ungkit tidak terima adiknya meninggal begitu saja. Namun Yeol tetap membantah jika kematian istrinya bernama Na-young bukan disebabkan dirinya. Jong-ki mengingatkan peringatan terakhir pada Yeol untuk tetap mundur sebagai calon Perdana Menteri sebelum pengumuman resmi dilakukan, dan mengancam Yeol jika menolaknya dia pasti akan menyesal. 일합시고 목에 힘주고 다니는 꼴 내가 볼 것 같아? Yeol jadi galau mengingat ancaman Jong-ki atas meninggal adiknya tersebut. Malam itu Dajung menemukan Man-se di depan supermarket. Dia adalah anak Yeol yang menghilang dari rumah. Pada bagian lain, Hae-jo dan In-ho melaporkan kalau mereka sudah mencari Man-se di seluruh tempat dan mereka tidak menemukannya. Hal ini membuat Yeol panik. Kemana anaknya itu pergi? 혹시 캔들 뉴스의 남다정 기자? Mereka juga tidak menemukan rekaman CCTV siapa yang membawa anaknya tersebut. Yeol dan In-ho lalu keluar untuk mencari informasi. Dia berpesan agar Hae-jo tetap berada di rumah. 걱정 안 해. Pada bagian lain, Dajung dan Man-se berjalan berdua. Dajung mengatakan agar Man-se tidak mengikuti sembarang orang. Di waktu yang tepat, Yeol sampai di tempat mereka. Bukannya bersyukur si Man-se ditemukan, ayahnya malah memarahinya. 뭔가 오해가 있으신 것 같은데요. 그거 윤리는 있어야 되는 거 아니야? Sepertinya Dajung tahu kalau Yeol sudah salah paham padanya. Walau akhirnya Dajung berhenti dan mengetahui jika Yeol akan marah karena kesalahpahaman tersebut. Yeol yang sudah terlanjur marah melampiaskan semua amarahnya pada Dajung. Dia begitu bodoh dengan menculik anaknya. Mendengar hal itu, Dajung berusaha membela dirinya. Ini hanyalah kesalahpahaman. Namun Yeol tidak mendengarkan ocehan Dajung. 아직 내 얘기 안 끝났어! Tak terima ditinggalkan Dajung, Yeol segera menarik dan mendorong Dajung ke tiang. Dia memperingatkan Dajung untuk tidak menguntit mereka jika dia masih ingin menjadi reporter. Mendengar hal itu, Dajung pun menangis. Kata-kata Yeol begitu menyakitkan baginya. Saat di rumah, Yeol hanya bisa melihat anaknya yang tertidur di kamar. Paginya, Yeol mengumpulkan anak-anaknya. Ia menatap tajam ke arah mereka bertiga. Lalu ia bilang ke anaknya untuk yang kesekian kalinya kalau mereka harus selalu berperilaku baik. 그냥 빵만 먹었는데. Dan jika ada reporter atau orang lain mendekati mereka, mereka harus segera melapor. 야, 빵 사준 건 남잔데?
Manse menjelaskan jika dia hanya ingin pergi untuk makan roti, dan Ajuma itu mengusir Ajusi yang membelikan rotinya. Mendengar cerita Manse, Yol jadi merasa bersalah pada Dajung. 잘리고 싶어? Pada bagian lain, Dajung berteriak marah pada bosnya. Dia bilang kalau dia tidak mau lagi berurusan dengan yang namanya Yol. Tapi bosnya mengancam akan memecatnya jika Dajung tidak mau melakukan pekerjaannya tersebut. Tentu sang bos merasa heran melihat tingkah anak buahnya begitu berani hari ini. Dajung yang masih kesal kembali teringat kata-kata yang diucapkan Yol tadi malam. Tak lama kemudian seseorang menghubunginya, rupanya staf dari kantor Yol. Kedatangannya di kantor staf diejek oleh para wartawan lainnya. Namun dengan percaya diri, Dajung menjelaskan jika dia diundang untuk wawancara eksklusif dengan calon Perdana Menteri Yol. 또 끌려나가고 싶어서 온 거냐? 인터뷰하러 온 거예요. 네가 Tentu Byun saingan reporternya tidak mempercayainya. Namun Byun harus terbengong setelah Inho berjalan ke arah Dajung dan menyuruhnya untuk segera naik ke atas guna melakukan wawancara eksklusif. 들어가시죠. 네. Dajung tersenyum bangga. Ia lalu pergi sambil melihat saingannya yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat di lift, Inho ingin mengetahui mengapa bosnya itu menyerah padanya. Dengan pedenya, Dajung berkesimpulan kalau Yol pasti sudah mendapatkan cerita dari Manse tentang kejadian semalam. Yol memberitahukan jika wawancara ini hanya 10 menit. 내정자라고 내가 몇 번이나 얘기를 했... Dajung yang terlihat grogi malah terjatuh dari kursinya, sehingga menjadi perhatian semuanya. Saat wawancara akan dimulai, Dajung meminta Haejo dan Inho keluar dari ruangan tersebut. Saat Dajung bertanya mengenai hubungannya dengan Haejo, tentu Yol tidak bersedia untuk menjawabnya. 후배이자 충실한 비서실장이야. Haejo yang terdengar jawaban tersebut tentu merasa kecewa. 그게 전부인가요? 아주 쓸데없는 질문만 하는군요. Namun saat Dajung menanyakan hal yang membuatnya bersedih selama ini, Yol termenung dan teringat peristiwa kecelakaan istrinya di Pulau Jeju. Yol menolak untuk meminta maaf karena kejadian semalam. Yol menolak untuk menerima hadiah pakaian dalam boxer dan melemparkan hadiah itu kepada Inho. 입으시고요. Sambil memberikan dokumen pada Haejo, dia kecewa atas jawaban Yol jika Haejo hanyalah seorang adik kelas di kampusnya. Padahal dia menginginkan adanya hubungan khusus dengannya. Di tempat lain, Haechul memberitahukan berita viral tentang Dajung. Dia kecewa karena berita itu mencemarkan nama baiknya dengan Yol. 이거 진짜지? 내가 잘못했어, 넘기죠. Bahkan Yol di kantornya marah, ia meminta Haejo untuk mengundang wartawan yang menulis berita tersebut. Publik menilai kalau wanita itu masih anak sekolah. Ternyata dalangnya adalah Junki yang pernah mengancamnya. 권율은 이제 끝났어. Sayangnya Yol tidak yakin jika dalangnya adalah Junki karena mereka tidak memiliki bukti. Reporter Byun tidak ingin memberitahukan siapa Dajung sebenarnya. Dajung ingin mengkonfirmasi berita viralnya pada Yol. Dengan mengendap-endap, dia datang ke kantornya. Tapi reporter Byun melihatnya. Dia yakin jika cewek itu yang ada di foto bersama Yol. Dia mengejarnya dan merasa ada yang menguntit. Dajung pun menghindar. Sampai suatu ketika, tiba-tiba ia ditarik oleh seseorang yang ternyata adalah Yol. Dia berusaha menyelamatkan Dajung dari kejaran Byun. Tentu membuatnya terkaget. Perasaan mereka berdua sama-sama terasa ada kehangatan. Mereka kucing-kucingan hingga naik ke atap gedung. Dajung yang emosi menuduh Yol yang telah sengaja menyebarkan berita tersebut. Kesal dituduh, Yol pergi meninggalkannya walau dia belum selesai berbicara. Reporter meminta klarifikasi pada Haejo tentang foto itu, namun dia menolak. Di tempat lain, Yol memberitahu Haejo kalau ia sudah memutuskan akan mengundurkan diri dari pencalonan Perdana Menteri. Dajung terkaget mendengarnya. Walau Haejo sempat mengingatkannya, tapi Yol tetap pada pendiriannya. Dia menyiapkan konferensi pers.
Sementara Junki melihatnya dari siaran televisi. 죄송하다는 말씀부터 드립니다. Dalam konferensi pers, Yol tidak mau menjelaskan siapa wanita difotoi yang bersamanya. Tiba-tiba, Dajung datang dan mengakui bahwa wanita di foto itu adalah dirinya. 그래요. 그 여자. Yol terkejut atas pengakuan Dajung. Dia dengan tenang memberikan klarifikasi itu. Berita tentang pengakuan Dajung kembali viral. Walau Yol marah-marah, namun si Dajung EGP aja lah. Yang penting si Yol tidak mengundurkan diri. Keras kepala Yol tetap akan ke Blue House untuk menyatakan pengunduran dirinya. Si asisten Inho berpura-pura agar Dajung mencintai Yol. 바탕으로. 접니다. Setelah dia menjadi Perdana Menteri, hubungan mereka akan berpisah. 그렇게 해달라고 부탁했습니다. Mendengar ide asistennya membuat Yol terdiam dan bimbang. Ide ini membuat Haejo marah dan menampol Inho karena dia memang menyukai bosnya. 고마워요. Junki mendapati laporan jika kemunculan Dajung telah mengacaukan rencana mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa publik lebih menyukai Yol. 기자님 잘해봐야 내연이요. 그렇지 않음. Malam harinya, Yol teringat dengan perdebatan mereka. Dia harus tetap maju sebagai Perdana Menteri, karena itu adalah mandat dari Presiden. Tim sukses Yol mulai beraksi, dan Yol memastikan akan tetap maju sebagai Perdana Menteri. Yol mengeluh melihat Dajung ketiduran di ruang istirahatnya. Publik akan meremehkan dirinya karena dia berhubungan dengan Dajung yang hanya seorang wartawan gosip. Namun Yol tidak ada pilihan. Mereka pun akan berpisah setelah pelantikan dirinya. 자기야. Dajung bercanda dengan memanggilnya sayang. Menurutnya, mereka harus berlatih untuk bersandiwara. Namun Yol yang ilfil tentu menolaknya. 제일 먼저 읽게 해주지. Esoknya, Haejo mengingatkan pada Dajung tentang hubungan palsunya dengan Yol. Dia harus menjaga image Yol. Kesempatan itu dimanfaatkan Dajung untuk meminta nomor ponsel Yol. Aneh jika dia tidak memiliki nomor pacarnya. 총리님, 전데요. 제정신이에요? Saat Dajung menelponnya, membuat Haejo merebut ponsel dan mematikannya. Dia kesal karena Dajung menghubungi atasannya tanpa izin darinya. 이게 뭐야, 진짜? Di rumah, anak Yol bernama Nara protes karena ayahnya akan kawin lagi. Hanya Manse yang setuju dengan rencana ayahnya. 그 아줌마 착해. 다 결혼하니? Menurutnya, calon ibu tirinya orang yang baik. Kedatangan Paman Jonki menemui Nara guna memberikan hadiah ulang tahunnya. Dia mengadu pada pamannya jika ayahnya melupakan hari ulang tahunnya. 우리 아빠는 관심도 없어. 그래? Di depan rumah Yol, para wartawan mewawancarai Jonki. Dia menjelek-jelekan iparnya tersebut. Kedatangan Yol terheran karena di depan rumahnya banyak sekali wartawan yang sedang bersama Jonki. Yol menatap ke arah jendela di mana ketiga anaknya memang sedang mengintipnya. Nara yang kesal pun menutup tirai jendela itu. Junki berada di mobilnya. Ia tersenyum puas karena sudah bisa memojokkan Yol. Pada bagian lain, Dajung bersembunyi di balik tembok karena di dekat rumahnya ada banyak wartawan yang menunggu. 도대체 며칠째 뻗치게 하는 거야? Tak lama kemudian, ayahnya menghubunginya. Sang ayah memarahinya karena Dajung digosipkan dengan lelaki yang sudah memiliki 3 anak. Dajung ingin menjelaskan semuanya, tapi ayahnya tidak mau mendengar. 이게 말이나 되는 소리야? Di kantor Skandal News, Bos Go ingin Dajung mengatakan yang sebenarnya. Ia menebak kalau semua ini pasti pura-pura saja. Dajung membuktikan dengan menelpon Yol agar dia bisa menjemputnya. 우리 식구들 인사도 할 겸. Malam harinya, Yol benar-benar datang untuk menjemputnya. Tentu hal ini membuat bos dan temannya terkaget. 내가 잘못했어. 실례하겠습니다. Saat Yol mengantarkan Dajung pulang, mereka dikuntit oleh mobil lain.
Dajung yang mengetahui hal itu meminta supir bosnya itu untuk mengikuti perintahnya kemana mobil itu harus lewat. Walau mereka harus terbanting-banting di dalam mobil, akhirnya mereka dapat meloloskan diri. Yol memerintahkan supirnya untuk masuk ke sebuah hotel. Walau diprotes Dajung, Yol tetap memaksanya. Keduanya sampai di hotel dan menuju ke kamar. Dajung cemas, ia mulai berpikir yang tidak-tidak. 어딜 도망가? Dan berusaha kabur dari hotel tersebut. Namun Yol dapat menangkap tangannya dan menarik masuk ke kamar hotel. Setelah di dalam kamar, Dajung merasa lega jika di dalam kamar itu terdapat bawahan Yol. 이거 진짜 아니라고요, 선배님. 왜 이러세요? Yang memang sudah menunggu bosnya. Menurut Yol, hanya pikiran Dajung saja yang mesum. Pada bagian lain, Sekretaris B melaporkan pada Junki kalau pihak Yol mengadakan pertemuan di suatu tempat hingga tanggal wawancara tiba. Junki menyuruh asistennya untuk menghubungi partai oposisi yang juga anggota DPR dan saat Yol mengikuti proper test yang akan diselenggarakan. Mereka harus menanyakan masalah pribadi Yol. Di hotel, Yol menghafalkan identitas pribadi Dajung. Dia takut jika anggota dewan akan menanyakannya. Yol marah karena ia harus menghafal hal-hal bodoh seperti ini. 하시겠지만 어쩔 수 없습니다. Haejo meminta maaf pada Inho yang pernah menamparnya tempo hari. 나 뺨 때린 거. Malam itu Dajung menghampiri Yol. Yol menanyakan pendapat orang tua tentang dirinya. Dia yakin jika berita itu telah diketahui oleh orang tua Dajung. 많이 걱정하시지 않나? Dajung hanya tersenyum miris dan menjelaskan jika ayahnya ingin agar mereka segera menikah. Mendengar itu membuat Yol terkaget. Dia berterima kasih pada Dajung karena telah membelanya saat dirinya terpojok. 이렇게 날 도와준 거지? Dajung hanya teringat ucapan Yol ketika memutuskan untuk mengundurkan diri dari calon Perdana Menteri hanya karena difitnah. Sebab itu dia harus membelanya. Selain itu, Dajung mengingatkan jika Yol harus benar-benar bekerja untuk rakyat setelah menjadi Perdana Menteri. 이제 만세가 좋아하는 만화 영화. Sebelum mereka berpisah, Dajung mengingatkan agar menghafal kegemaran dan identitas anak-anaknya. Seleksi calon Perdana Menteri pun tiba. 아니라고 생각됩니다만. 무슨 말이야, 답이나? Anggota DPR yang menjadi juru bicara partai oposisi bernama Sukjon. Dia dapat memojokkan Yol dengan pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga dan anak-anaknya. 너무 어려우신가요? Tentu hal ini tidak ada hubungannya dengan seleksi calon Perdana Menteri. 뭘 해줬습니까? Pada bagian lain, Junki mengamati acara itu melalui televisi. Ia tampak senang melihat Yol tidak bisa menjawab pertanyaannya. 연애는 또 하시더라고요. Yol yang sedari tadi diam, dia mulai bersuara karena sudah tidak tahan lagi dicerca pertanyaan seperti itu. Akhirnya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar anaknya. Walau dia juga mengakui jika dia melupakan ulang tahun Nara. Rupanya para anggota dewan terkesan dengan jawaban Yol yang serba tahu tentang anak-anaknya. 그놈의 장래 희망은 파일로. Tentu hal ini membuat Junki di ruangannya terkejut dan kecewa. Dajung dan masyarakat menonton tayangan itu di layar besar di luar gedung. Ia tersenyum mendengar jawaban dan penjelasan Yol. Di Blue House, Yol menerima surat keputusan pengangkatannya sebagai Perdana Menteri dari Presiden. Presiden mengucapkan selamat pada Kwon Yol. Dia meminta maaf karena sudah membuat Pak Presiden sedikit prihatin dengan masalahnya kemarin. Di luar dugaan, Pak Presiden malah menanyakan tanggalnya. Menurutnya, seorang Perdana Menteri harus bekerja dengan bantuan dari seorang istri, karena dia memiliki anak. Mendengar itu, Yol pun tidak bisa menjawab. Yol berdiri di luar Blue House, sambil mengingat perkataan Pak Presiden tentang pernikahannya. Haejo dan Inho sudah menantinya. Haejo mengucapkan selamat atas pengangkatan Yol menjadi Perdana Menteri. Yol berterima kasih pada mereka. 공관에도 전담 경호팀이 배치됐.
Selain itu, Inho menjelaskan bahwa satuan keamanan sudah mulai bekerja untuknya, termasuk tim keamanan yang akan ditempatkan di kediamannya. Mereka pun bergerak menuju tempat monumen pahlawan nasional. Pada scene lain, Dajung mendapat telepon yang mengejutkan jika ayahnya diopnam di rumah sakit. Dia pun menjenguknya. Sesampainya di rumah sakit, sang ayah malah menanyakan keberadaan Yeol, sang Perdana Menteri yang tidak ikut menjenguknya. 우리 총리사이 말이요. Dajung merasa ayahnya hanya berpura-pura sakit. Dia pun pulang dari rumah sakit tersebut. Namun saat Dajung berpapasan dengan ibu dokter yang merawat ayahnya, menjelaskan jika ayahnya terjatuh dan pingsan karena memiliki tumor otak di kepalanya. Dajung pun berjalan lemas menyusuri jalanan malam itu. Dia terus terngiang dalam benaknya ucapan dari ibu dokter tadi. Sementara Haejo dan Inho menyerahkan daftar undangan jamuan pertama yang dijadwalkan akhir pekan ini. Inho mengingatkan tidak ada nama Dajung di daftar undangannya. Haejo menolak untuk mengundang Dajung. Begitu juga dengan Yeol. Mereka harus mengikuti perjanjian kisah cintanya sampai dengan pelantikan Perdana Menteri. 우리 재미난 남 기자님, 이제 못 보는 건가? Dajung yang menyesali atas kesalahan terhadap ayahnya, dia pun mabuk. Yeol yang masih bekerja tiba-tiba ia teringat pada ucapan Dajung ketika di hotel, agar selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Yeol menerima telepon dari seseorang, jika Dajung yang mabuk dibawa ke kantor polisi. Kedatangan Yeol ke kantor polisi untuk menemui Dajung tentu membuat kedua polisi ini terkaget. Karena mendapatkan kunjungan langsung dari Perdana Menteri tanpa pemberitahuan dulu. Namun saat Dajung tersadar dan memeluknya, Yeol malah berpura-pura tidak mengenalnya. Supaya Dajung tidak ngelantur yang bukan-bukan, Yeol membungkam mulut Dajung. Di tengah jalan, Yeol mengomeli Dajung yang bertingkah memalukan. Apalagi dia harus sampai datang ke kantor polisi untuk menjemputnya. 결별 수순 밟으면 된다고. Di luar dugaan, Dajung memeluknya dan memohon dengan wajah sedihnya agar mereka segera menikah. Tentu hal ini membuat Yeol terheran karena kesepakatan mereka tidak seperti itu. 우리 진짜로 결혼하면 안 돼. Dajung memohon agar pernikahan itu terwujud guna memenuhi permintaan ayahnya yang beberapa bulan lagi akan meninggal karena sakit tumor di otaknya. Saat Dajung memohon agar Yeol bersedia menikahinya, tentu saja hal ini membuatnya terkaget, karena dalam kesepakatan mereka akan berpisah setelah Yeol dilantik jadi Perdana Menteri. Esok harinya Dajung terkaget jika dirinya berada di rumah Yeol. Antara percaya atau tidak apa yang telah terjadi. Karena dia semalam mabuk berat. Dajung yang akan kabur dari rumah Yeol tertangkap basah saat mengendap-endap. Yeol menceritakan kejadian semalam di saat Dajung mabuk. Saat mengantarkan dirinya, mereka tidak tahu harus kemana mengantarkannya karena menurut Dajung rumahnya telah pindah. Akhirnya Yeol membawa dia ke rumahnya. 전혀 기억이 안 나시겠네? Sementara kedekatan Manse dan Dajung semakin lengket saja. 난 혼자 심심해도 괜찮아. Yeol yang datang ke kantor barunya disambut oleh para stafnya. 총리실 간부들과 상견례가 준비되어 있습니다. Dajung menemani Manse bermain kertas lipat. Namun dia terkaget setelah mendengar Manse menjelaskan bahwa ini adalah kamar ayahnya. Yeol yang baru saja tiba di rumah menanyakan keberadaan anak-anak karena rumah terlihat hening. Sementara Manse yang iseng, dia mengambil ponsel ayahnya dengan sembunyi-sembunyi. Saat pembantu melaporkannya bahwa Dajung yang bermain bersama Manse di kamarnya tentu membuat Yeol terkaget. 아니, 이 여자가 정말... Dia kesal karena Dajung berani-beraninya masuk ke kamarnya. Di rumahnya, Dajung memberitahukan ayahnya jika sebenarnya mereka tidak pacaran. Namun ayahnya tidak mau mendengarnya. Dajung terkaget membaca pesan yang dikirimkan Yeol agar besok datang ke rumahnya. Dajung diomeli oleh Yeol karena berani-beraninya berada di kamarnya, apalagi sampai mereka bermain di atas tempat tidurnya. 결혼을 쟁취하겠다는 건가?
아니에요, 총리님. 저 정말 Tentu Yul salah paham jika ini hanyalah trik Dajung agar memaksa untuk menikahinya. Dia meminta pengawal untuk menangkap Dajung dan membawanya ke kantor polisi. Di saat panik, Dajung pun tersadar dari lamunannya. Dia masih terheran mengapa Yul meminta dirinya untuk menemuinya. Esok harinya, keduanya sama-sama terheran, terutama Yul yang tidak merasa memintanya untuk datang. Namun bukti ponselnya memang telah memintanya untuk datang. Rupanya hal ini perbuatan Manse yang mengirimkan pesan padanya. 권만세? Pada bagian lain, Manse sedang menunggu kedatangan Dajung. Si bibi memberitahukan jika ayahnya sedang marah karena perbuatannya. 총리님 난리 나셨어. Di pos penjagaan, awak media tidak diperbolehkan meliput jamuan makan malam. Tentu hal ini membuat bos Dajung ngedumel-dumel. 우리 데려갈 생각 있었으면 지 혼자 갔겠냐? Kembali ke Dajung, dia menyadari jika kehadirannya akan mengganggu Yul, dia pun pamit untuk pulang. Di sebuah ruangan jamuan makan malam telah dihadiri para tamu undangan, termasuk Jeonki dan istrinya. Sementara Yul meminta Dajung agar membantunya untuk ikut hadir, guna menjadi mata-mata untuk Jeonki. 남다정 씨가 만찬에 참석해 사이가 누군지 확인해줘야겠어. Dia khawatir jika iparnya itu akan berulah kembali. Karena Dajung tidak memakai gaun bagus, Yul akan meminta Heju untuk mencarikan baju untuknya. Aksi tak diduga pun terjadi di saat Yul sedang mengatur rambut Dajung, dia malah berteriak-teriak kesakitan. Sampai-sampai kedua pengawal yang berada di depan pintu pun terbengong-bengong mendengarnya. Kedatangan Heju untuk menemui Yul dilarang oleh pengawal tersebut. Namun setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, Heju pun memaksa masuk ke ruangan bosnya tersebut. Heju kesulitan untuk mencarikan gaun untuk Dajung. 싶어서 온 거 아니거든요. Karena para tamu telah datang. Sementara pakaian yang dipakainya tidak boleh dilihat orang lain. 엄청난 스캔들을 누르고 총리가 되다니. 운이 좋았다고 해두지. Yul menyambut para tamu undangan, termasuk menemui Jeonki sang iparnya. Kedatangan Dajung ke acara tersebut membuat Yul dan para tamu undangan yang hadir terpesona dengan penampilannya. Dia terlihat anggun dan cantik. Jeonki berusaha untuk menghasut Heju agar membenci bosnya tersebut, namun dia tidak mau mendengarkannya. Aksi mesra Yul dan Dajung tidak ragu-ragu dilihat oleh para tamu undangan. Kedekatan Manse dan Dajung makin lengket saja. Dia mengajarinya cara membuat kertas lipat. 만들어달라고 날 부른 거다 이거지? Dajung yang menemani istri Jeonki dan kawan-kawannya keceplosan jika mereka memang berencana untuk menikah. Namun Yul yang berdiri di depannya mendengar ocehan Dajung. Hal ini membuat Yul marah dan tentu akan menjadi berita viral lagi di media. 너 지금 제정신이야? 그 사람들 앞에서. Malam harinya, mereka melanjutkan pembicaraannya, di mana Dajung mengajak Yul untuk melakukan kawin kontrak selama 6 bulan. 계약 결혼하자는 거예요. 계약 결혼. 결혼? Ide ini membuat Yul termenung sejenak. Dia tak berpikir jika mereka akan sampai ke pernikahan. Namun ide pernikahan ini telah membuat dirinya ragu dan bimbang. Pada bagian lain, Heju yang cemburu pada Dajung, dia memberitahukan Inho jika Dajung yang mabuk di malam sebelumnya dia telah menginap di rumah Yul. Tentu hal ini membuat Inho yang menganggap Dajung sebagai wanita baik-baik kini meragukannya. Sementara Yul tidak bersedia melakukan kawin kontrak. 결혼하자고. 난 계약 결혼 같은 건 안 해. Menurutnya, perkawinan bukanlah mainan. Dajung yang akan pulang dari tempat tersebut bertemu dengan Inho. Rupanya Inho telah terkena hasutan Heju. Dia menegur Dajung yang menganggapnya bukan wanita baik-baik. 지금 내 눈앞에 있는 남 기자님. 강 과장님. Jadi tidak perlu memajang wajah polos di hadapannya. 이걸로 끝이에요. Yul mulai kesal karena Dajung begitu dekat dengan Manse. Tidak lama berselang, dia menerima telepon dari ayah Dajung yang menanyakan kapan pernikahan dengan anaknya itu akan berlangsung. Dia memintanya sebelum 6 bulan ke depan. 결혼하기로 한 거. Yul jadi teringat di mana Dajung juga mengajaknya kawin kontrak dalam 6 bulan saja. Dalam benaknya, mengapa selalu dalam kisaran 6 bulan ya? 가난 조사.
Di ruang kerjanya, Hejo membawa laporan riwayat ayah Dajung. Selain itu, dia mengeluh dengan kedekatan Dajung dengan bosnya. 정말 결혼이라도. 그런 일은 없을 거야. Namun Hejo merasa sedikit lega dengan janji bosnya jika dia tidak akan sampai menikah dengan Dajung. Setelah Hejo meninggalkannya, Yol teringat kembali dengan semua hal-hal mengenai perkawinannya dengan Dajung. Dia bimbang dan bingung. 내가 시한부라서 그랬던 건가? Lagi enak-enak ngelamun, si bibi memberitahukan jika Manse sakit. Yol tentu sedih melihat anaknya sakit. Dia baru tersadar jika selama ini Dajung yang mengajak belajar dan bermain dengan anak bungsunya tersebut. 파파라치 기자 아줌마를 알게 됐다. Esok harinya istri Jonki menemui Dajung. Rupanya hanya mengajaknya untuk perang mulut. Saat itulah Yol datang menemui mereka dan menyatakan jika mereka benar akan menikah. Gak cuma kedatangannya yang membuatnya terkejut, namun pernyataannya juga membuatnya melongo. Kekagetannya berlanjut setelah melihat Yon menarik lengan Dajung agar mereka pergi dari tempat tersebut. 아까 그런 얘기는 왜 하신 건데요? Yol akhirnya mengakui jika dia bersedia untuk menikahinya. Dajung yang mendengarnya begitu terharu dan bahagia. 지금 너랑 결혼할 거란 말을 하고 있는 거야. Ini sesuai dengan yang diminta oleh Dajung agar mereka melakukan kawin kontrak. Namun Dajung tentu merasa heran mengapa tiba-tiba Yol berubah pikiran. Rupanya si Yol tahu jika ayahnya tidak memiliki banyak waktu karena divonis dokter yang akan bertahan hidup hingga 6 bulan saja. Selain itu, Manse sangat menyukainya. Kali ini Dajung malah yang terlihat ragu-ragu dengan ajakan menikah Yol. 저랑 결혼하시겠다는 거예요? 우리 만세가 널 좋아해. Lagi-lagi Yol melamun kembali. Kali ini hasil pembicaraannya dengan Pak Presiden, di mana Pak Presiden mendukung atas rencana pernikahannya dan mengucapkan selamat padanya. Inho dan Hejo menemui atasannya. 정말 이렇게 결혼하는 게 맞는 건지 모르겠습니다. Mereka memberitahukan rencana pernikahannya ini sudah disampaikan pada awak media. Namun Hejo yang memang menaruh hati pada Yol tentu merasa kesal dan kecewa. 나도 이게 올바른 선택이라고 생각하진 않아. Walau Yol tidak mengetahui pasti apakah keputusannya ini benar atau salah. Namun keputusan ini bagian dari keputusan politik. 안 하겠다고 하셨잖아요. 그러게. Karena untuk sekarang ini, Yol tidak memiliki solusi lain. 제 잘못이에요. 그때 제가 Keputusan di luar dugaan ini telah membuat Inho merasa bersalah. 어차피 계약 결혼인데. Karena dia yang menyarankan bosnya agar berpura-pura berpacaran dengan Dajung. Atas saran dari bosnya, Dajung baru tersadar jika mereka harus benar-benar memiliki kontrak. Dajung menemui Yol dan mengusulkan kontrak pernikahan mereka. 당연히 계약서가 있어야죠. 서로 간의 오해를 줄이고 Akhirnya mereka bersepakat untuk menuliskan kontrak tersebut. 때 금지한다. Yang pasti isi kontraknya mereka harus terlibat mesra di hadapan publik. Selain itu, pihak kedua yaitu Dajung tidak boleh menyentuh Yol. Ayah bahaya nih kontrak. Akhirnya keduanya menandatangani kawin kontrak tersebut. Walau Dajung protes karena tuntutan kawin kontrak ini lebih banyak larangan untuknya dibandingkan Yol. Berita mengenai sakit ayah Dajung telah tersebar. Inho bahkan baru saja mengetahuinya. 출시된 플래티늄 밴드라인입니다. Pada bagian lain, Dajung sedang melihat-lihat cincin untuk pernikahannya. Seseorang telah berfoto selfie di dekatnya. 여기까지 오시게 해서 죄송합니다. Yol menemui ayah Dajung meminta izin untuk mengawini anaknya tersebut. Ayah Dajung orangnya berterus terang dan polos. 가만 안 둘겨. 응? Dia telah membesarkan Dajung sendirian di mana ibunya telah meninggal. Jadi dia tidak akan memaafkan Yol jika dia tidak berbuat baik padanya. Yol yang bijak dapat menerima pesan-pesan ayah Dajung yang akan menjaganya. 내가 엄마라고 불러줄 것 같아? Wori dan Nara yang juga kakaknya Manse tidak setuju mereka akan mempunyai ibu tiri. Namun Yol yang tidak mengetahui ancaman dari anak-anaknya itu, percaya diri jika anak-anaknya tidak akan mengganggunya. 남 기자님 아버님으로부터 그렇게 편찮으신 줄.
Inho memberitahukan jika ayah Dajung baru saja menelponnya. Yol pun curhat pada Inho jika dia merasa terbebani pada rencana pernikahan ini. Menurutnya, Dajung pasti ingin menikah dengan lelaki muda seperti Inho daripada dirinya yang sudah punya 3 anak. 이거 너 아니라고 말해. Yol marah terhadap Dajung karena artikel mengenai dirinya yang berada di toko cincin itu telah viral di internet. Cincin dengan harga 20 juta won. Dajung yang hanya melihat-lihat saja tidak tahu jika akan menjadi berita seheboh itu. Akhirnya mereka beradu mulut karena hal tersebut. 뭘 하고 다니는 여자야? Dajung diajak untuk survei ke suatu tempat. Di TKP, Yol memarahi stafnya karena tidak ada laporan mengenai suhu air sungai yang telah terkontaminasi, 정확하게 체크해서 보고하세요. sehingga ikan-ikan pada mati. Dajung yang disuruh memegang ikan mati itu merasa ketakutan. Namun karena dipaksa Yol, akhirnya dia hanya bisa berteriak saja. 결혼 그만두겠다는 생각. Yol kembali menanyakan tentang pernikahannya tersebut. Apa Dajung memang telah berubah pikiran untuk membatalkannya? 도망치고 싶었어요. Dajung hanya menjelaskan jika dia hanya takut karena ini hanyalah permintaan ayahnya. Selain itu, dia merasa tidak pantas untuk menjadi istri Perdana Menteri. 두려웠으니까. Menurutnya, membayangkannya saja dia ingin berlari. Yol menjelaskan saat dirinya berhenti dari pekerjaannya sebagai jaksa dan ikut bergabung ke politik. Setelah mengikuti pemilu dan menjadi Perdana Menteri, dia harus melalui ketakutan itu. 도망치지만 않으면 Namun, ketakutan bukanlah alasan untuk lari dari semua itu. 엄청 잘해낼 거란 말은 못하겠지만 Akhirnya, Dajung merasa termotivasi untuk menjadi istri Perdana Menteri, walau mungkin dia tidak akan melakukannya dengan baik. Tetapi dia tidak akan berlari untuk itu. Dan pembicaraan mereka ditutup dengan hubungan yang berbaikan kembali. Pesta pernikahan pun berlangsung. Inho yang menaruh hati pada Dajung terlihat kecewa. Begitu juga dengan Haeju. Dajung yang gelisah karena memakai gaun pengantin tidak mau diam, sehingga ikatan di rambutnya pun terlepas. Inho yang menemaninya berusaha membantu untuk memasangkan kembali ikatan rambut tersebut. Namun waktu yang bersamaan muncullah Yol yang masuk ke ruangan itu. Inho yang memang naksir sama Dajung tidak begitu terkaget dengan kehadiran bosnya. Dia tetap santai. Aksi mereka berdua tadi ditegur oleh Yol. 계약서 제2조 3항 기억하나? Karena dalam perjanjian kawin kontrak mereka, Dajung tidak boleh bersentuhan dengan pria lain apapun alasannya. Yol begitu terkaget saat mengetahui ayah Dajung diantar oleh bos dan staf editor kantornya Dajung. Sementara ayah Dajung telah tiba di TKP. Kembali ke Dajung yang protes karena Yol membelikan cincin kawinnya di internet. Nah, aplikasi apa tuh? Tokped apa Bukalapak ya? 결혼식에 반지는 있어야 되니까. Kedatangan ayah Dajung membuat suasana tambah kacau. Sang ayah tidak bisa melihat wanita menggunakan gaun putih karena akan menganggap sebagai istrinya. 아내라고 생각하셔요. 남의 마누라 옆에 딱 달라붙어 있는 것이죠. Hal ini disebabkan trauma masa lalunya. Tentu hal ini membuat Dajung menjadi memarahi ayahnya. Dokter yang mengawasinya menyarankan agar ayahnya Dajung tidak mengikuti acara pernikahan anaknya tersebut. 너무 긴장하셨어요. Semuanya menyebabkan kebingungan apa yang harus dilakukan mereka. 가능합니까? Namun tidak ada pilihan lain, akhirnya Dajung masuk ke gereja didampingi oleh ayahnya. Dan proses penyerahan Dajung dari sang ayah kepada Yol berlangsung lancar. 잘 좀 부탁하네. Setelah mereka menikah, Yol meminta mereka untuk menunda bulan madunya dikarenakan sibuk. Namun rencana itu dibatalkan oleh ayah Dajung yang juga menelponnya agar mereka segera memberikan cucu untuknya. Dajung tidak ingin mereka tidur dalam satu kamar apalagi pada tempat tidur yang sama, seperti yang tertulis di dalam kontrak. 한 방을 쓰자는 얘긴가요? 각방을 쓰기로. 각방을 쓰자고 했지. Namun karena persyaratannya tidak dibuat detail, akhirnya Dajung bisa tidur di kamar Yol, sementara Yol harus keluar dari kamar tidurnya.
저랑 한 방을 쓰고. Dajung membawa pesan dari Hejo yang mengabarkan jika ada mata-mata di rumah Yol. Saat Dajung akan menyampaikan pesannya itu, 계약서 조항에 추가할 게 있어. Yol yang masih kesal karena terusir dari kamarnya. Dia malah membicarakan rencana untuk merevisi kawin kontrak mereka. 고치고 추가로 조용히 하시니까요, 진짜. 갑의 의무야. Dajung yang mengetahui jika para pengawal memperhatikan pembicaraan mereka, sehingga Dajung langsung mencium Yol. 발생의 수치를 대비해서 Karena dalam perjanjian kontrak, mereka harus terlihat mesra jika ada orang lain yang melihat mereka berdua. Yol yang masih terbengong atas tindakan Dajung, 공간에 스파이가 있다. tentu tambah bingung lagi saat Dajung memberitahukan ada mata-mata di rumah mereka. 자세한 얘기는 내일 아침 공간에서 말씀드리겠습니다. Yol panik dan ingin membakar kontrak mereka. Tentu Dajung menolaknya karena itu adalah bukti miliknya. Buenas noches. Let aquí en su visita a Korea. Dajung menyambut kedatangan tamu negara menggunakan bahasa asing. Tentu Yol terkejut jika istrinya pintar bahasa asing. 이 정도는 기분이죠. Rupanya Dajung memakai alat bantu atas bantuan Inho. Acara makan malam berjalan lancar. 로드리게즈 리베라 외무부장관님. Encantado. Kedatangan Jeonki sebagai Menteri Keuangan tetap saja mengancam Yol. Pembicaraan mereka berjalan sukses dan Inho menjadi penerjemah. Selesai pertemuan mereka berterima kasih pada Inho karena telah mensukseskan pertemuannya. 관광등만 퇴근하지. Saat Dajung akan terjatuh, untung Yol menahannya hingga kedua wajah mereka pun saling bertatapan. Dajung terkejut saat masuk ke kamarnya yang berantakan. Rupanya Manse belajar membuat kertas lipat. 계약서. Dia tambah kaget karena surat kawin kontraknya juga hilang. Manse menjelaskan telah memberikan satu kertas lipat katak untuk pamannya. 내 삼촌 갖다 주라고. Pada bagian lain, istri Jeonki memberikan kertas lipat katak itu pada suaminya. Dajung ketakutan jika kawin kontrak itu sampai diketahui oleh Menteri Jeonki. Tentu mereka akan masuk bui karena telah menyebarkan kebohongan publik. Malam itu, Yol memegang kertas lipat yang diberi oleh Manse. Saat dia membuka kertas lipatnya, Dajung langsung merebut kertas lipatnya. Dia tidak peduli walau Yol sampai terjatuh. Sayangnya kertas lipat itu bukan berisi kawin kontrak. Hal ini menambah kebingungannya. Di manakah kertas lipat kataknya? 기집애. 빨리 찾아야 되는데. Dajung mencari kertas lipat itu dengan mendekati istri Jeonki. 개구리. Istri Jeonki mengakui jika Manse telah memberikan hadiah kertas lipat untuk suaminya. Dan kini ditaruh di meja riasnya. Mendengar itu, Dajung berpura-pura ingin melihat-lihat rumahnya. Dia memasuki kamar Jeonki dan berhasil menemukan kertas lipat yang jatuh di lantai. Namun saat yang bersamaan, Jeonki keburu datang. Jeonki meminta kembali kertas lipat yang dibawanya. Di rumah, Yol bermain-main dengan kertas lipat. Dia yang penasaran membuka lipatan kertas itu yang ternyata berisi kawin kontraknya. Yol marah saat bertemu Dajung. Dia menanyakan di mana dokumen kawin kontraknya. 죄송해요. Walau akhirnya Yol memberikan surat kontrak miliknya. Namun dia kecewa karena Dajung pergi ke rumah Menteri Jeonki. Dengan rasa bersalah, Dajung meminta maaf atas kejadian tersebut. 죄송합니다. 그러니까 내가 계약서 없애라고 했을 때 왜 말을 안 들은 거야? Pagi itu, Dajung diminta untuk membuatkan laporan harian kepada Yol tentang aktivitasnya di rumah. Walau dia agak aneh mendengarnya. 속치마 펄럭거리는 꼴. 잘 어울리고 예쁘지 않아요? Hejo mengingatkan bahwa anggaran departemennya harus diselesaikan hari ini, namun dokumennya tertinggal di rumah. Dia menghubungi si Bibi agar Dajung membawakan dokumen tersebut. Namun Dajung malah berada di klub Lili, tempat kumpulnya ibu-ibu rempong. 제가 그걸 어떻게? 앉으세요.
Di klub Lili, Dajung terkejut karena sebagai ketua dia harus menyumbang 100 juta won. Rupanya ibu-ibu rempong ini sengaja mempermalukan Dajung di depan istri Menteri Jonki. Dajung yang tidak cocok bergaul dengan ibu-ibu kalangan jet set tersebut, mereka akan mengadakan bazar barang-barang mewah. Namun Dajung sebagai ketua di klub itu menolaknya. Bahkan mereka memintanya agar para selebritis yang dikenalnya untuk ikut dalam aksi bazar tersebut. Setelah acara ibu-ibu itu selesai, Dajung yang jadi ketuanya diminta untuk membayar tagihan atas pertemuan tersebut. 350. Tentu dia terkaget tagihannya adalah sebesar 3,5 juta won. Dan duit yang dibawanya kurang. Dia malah minta dicicil 12 bulan. Haduh, ayah bae nih. 사모님이 여기서 만나자고 한 거 아니죠? Malam itu, Yol merasa dimusuhi oleh anak-anaknya. Dia merasa bersalah atas kesibukannya sebagai Perdana Menteri. 아이들 마음을 잘 헤아려주지 못하시는 거. Kehadiran ibu-ibu rempong yang diajak Dajung untuk berkumpul hanya membuat mereka bete aja. Karena Dajung mengajak ibu-ibu itu hanya untuk membuat 50 boneka. Yang rencananya boneka itu akan diberikan ke panti asuhan. 여러분들의 이 모든 선행은 우리 사모님들의 Namun ibu-ibu itu tidak bisa berkutik karena Dajung juga mengundang reporter untuk meliput aktivitas mereka. Walau wajah mereka bete, namun saat difoto mereka tetap bergaya. Lagi-lagi Hejo dikecewakan oleh Yol. Dia yang telah mempersiapkan hadiah untuk anak-anak Yol malah ditolaknya. Apalagi Yol kini mengandalkan keberadaan Dajung sebagai istrinya. Untuk memperbaiki hubungan Yol dengan anaknya Nara, dia menyempatkan diri untuk melihat penampilannya di sekolah. Namun di malam Natal itu jalanan sangat macet, tentu menambah stresnya. 완전 어떡해. 우선 내리시죠. Mereka mengikuti saran Inho untuk turun dari mobil dan naik komuter lain. Tentu saja membuat heboh para penumpang kereta. Saat berhenti di stasiun yang dituju, lagi-lagi masalah pun datang, di mana Dajung terlepas sepatunya yang masih berdiri di dalam kereta. Sepatunya terlepas karena terinjak seseorang sehingga Yol yang sudah keluar dari kereta itu terpaksa harus masuk kembali ke dalam kereta. Namun apesnya, kereta itu menutup pintu dan melanjutkan perjalanannya. Hari apes nih. Di sekolah, Wori dan Nara menanyakan ayahnya yang belum juga tiba di acara tersebut. Manse yang sudah berada di atas panggung malah tidak ikut menari bersama teman-temannya. 총리님이 무슨 일이 있어도 Dia malah menangis karena merasa dibohongi oleh ayah dan ibunya. Setelah melihat kehadiran mereka, Manse pun semangat untuk mengikuti tarian tersebut. Sesampainya di rumah, Dajung akan memberikan hadiah Natal pada Yol dengan membacakan buku cerita di atas tempat tidurnya. Karena Yol mengidap insomnia alias susah tidur. Tetapi yang tidur malah Dajung yang membacakan buku cerita tersebut. Yol berusaha untuk membetulkan tidur Dajung, namun Dajung malah terbangun sehingga kesalahpahaman pun terjadi lagi. Di mana Dajung menuduh Yol yang telah berbuat tidak senonoh padanya. Tentu Yol membela diri atas tuduhan tersebut. 지금 뭐라고 그랬어? 울프. Rupanya pasangan ini seperti awet rajat ya. Sebentar akur, sebentar ribut. Haduh. Di malam Natal, Hejo mulai luluh hatinya atas jebakan Jonki yang memang selalu mengejarnya. Esok paginya, mereka berdua berulah kembali, di mana Yol yang akan masuk ke kamarnya ditahan pintunya oleh Dajung, sehingga terjadi dorong-dorongan. Sementara di kantor, sidang kabinet sedang terjadi kekisruhan di mana beberapa menteri tidak mau menghadiri sidang kabinet yang akan diselenggarakannya. Tentu ini ulah hasutan Jonki bersama kawan-kawannya. Mereka yang sedang makan di resto gacoan terganggu dengan kedatangan mantan bos Dajung dari Skandal News.
sehingga mereka mengendap-endap untuk keluar dari restoran tersebut. Akhirnya mereka ketahuan dan terjadilah kejar-kejaran. Hae-jo menemui Yeol dan menyalahkan Dajung atas peristiwa semalam yang dikejar para wartawan. 그런 데를 모시고 가서 술이나 마시던. 내가 하고 싶어서 간 거야. Yeol membelanya, karena itu memang idenya. Merasa Yeol selalu membela istrinya, akhirnya unek-unek Hae-jo disampaikan juga bahwa bosnya itu terlalu perhatian terhadap Dajung, sambil pergi meninggalkannya. Rasa cemburunya tidak bisa ditutupi kembali di hadapan bosnya. Dajung mendapat informasi dari In-ho jika Wori memiliki 2 ponsel yang tidak diketahui oleh ayahnya. Dia memintanya untuk menyelidikinya. Akhirnya Dajung dapat menemukan ponsel tersebut di saku jasnya. Tentu mengetahui Dajung mendapatkan ponsel itu, Wori jadi marah kepada ibu tirinya tersebut. 우리야. Namun dengan naluri wartawannya, dia dapat mengorek informasi bahwa ponsel itu didapat dari Jeon-ki agar bisa menjadi mata-mata di rumah ayahnya tersebut. Pembicaraan mereka diketahui oleh Yeol, sehingga Yeol memarahi anaknya. Yeol menyita ponsel anaknya itu. Waktu yang bersamaan Jeon-ki menelponnya, 오늘 어디로 가면 된다고 했지? 아무래도 너랑 나. sehingga Yeol dapat mengetahui siapa yang memberikan ponsel tersebut. Kekisruhan ini pun berlanjut. Kali ini, Yeol memarahi Dajung yang tidak perlu so baik terhadap anaknya karena dia bukanlah ibunya atau istri sebenarnya. Mendengar hal itu tentu membuat Dajung merasa terluka. 뭔데 우리 가족을 뒤흔드는 거야. 2번 다시 이런 짓 하지 마. Saat bertemu Yeol, Jeon-ki menjelaskan jika dia hanya membantu keponakannya itu untuk bergabung dengan sebuah band. Karena Wori punya bakat dalam bermusik. Namun kebaikan Jeon-ki tetap disalahkan oleh Yeol. 그리고 오늘 공연한다기에 네가 나한테 무슨 짓을 하든. Nara memberitahukan ibunya jika Wori kabur dari rumah. Wori merasa bete karena ibunya selalu mengikutinya. Akhirnya mereka beradu mulut dan berakhir dengan Wori yang berlari meninggalkannya. Dajung tetap mengejarnya. Saat di lampu merah, sebuah truk yang melaju kencang hampir menabraknya. Atas bantuan Yeol yang berada di TKP dapat menyelamatkan Dajung dari kecelakaan tersebut. Hae-jo yang sedang bersama para wartawan mengumumkan jika Perdana Menteri akan membuat press conference di rumahnya. Namun seseorang memberitahukan jika bosnya mengalami kecelakaan. Sehingga kini Perdana Menteri berada di rumah sakit. Tentu berita ini membuat heboh para wartawan. Walau Yeol tidak terluka parah, tentu akan menjadi bahan berita utama para wartawan. Dan tentunya di saat Yeol pulang dari rumah sakit, mereka harus terlihat mesra di depan publik. Hae-jo yang semakin galau melihat kemesraan bos dan istri kontraknya itu. Sementara In-ho mulai berkolaborasi dengan Jeon-ki untuk merencanakan sesuatu. Yeol berusaha memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya dengan mengajaknya makan siang. Namun saat mengajak anak-anaknya berlatih kendo, mereka semua menolaknya. 정식 대리는 어떠냐? 안 좋아서 좀 힘들 것 같아요. 숙제해야 돼서. Yeol melakukan kunjungan pasar untuk belusukan, seperti para pejabat kita untuk pencitraan. Sementara reporter Byun sedang melakukan penyelidikan hubungan pernikahan Yeol dan Dajung yang menurutnya ada keanehan di antara mereka. 나도 신문 보고 알았더니. Yeol mulai melakukan pendekatan dengan timnya yang selama ini telah bekerja keras membantunya. Hae-jo masih penasaran menanyakan hubungan Dajung dengan bosnya, karena dia berharap setelah berakhirnya kawin kontrak mereka, tentu Hae-jo yang akan melanjutkan menjadi istrinya. 20년이요? Menurutnya, dia sudah mengenal Yeol sejak mereka sama-sama masih di sekolah. 어쩌다 그렇게 되신 거지? Sementara Yeol menanyakan keberadaan Hyung kepada In-ho mengapa bisa dirawat di rumah sakit. Entah siapa Hyung ini.
교통사고를. Pada suatu kesempatan, Dajung memberanikan diri menanyakan pada Yol jika dirinya masih sulit untuk melupakan kematian istrinya. Itu sebabnya anaknya Wori tidak boleh masuk ke ruang piano. Entah apa yang menjadi penyebabnya. Setelah kepergian Yol, 내가 좋아하는 여자. 진짜요? Inho menghampirinya dan menjelaskan setelah kecelakaan Hyung dia tidak pernah tersenyum. Sampai akhirnya dia bertemu Dajung yang bisa menghiburnya. 그 사람을 봐도 행복하지가 않아요. Namun tidak diduga, Inho langsung memeluknya dan mengungkapkan perasaan cintanya pada Dajung. Tentu hal ini membuat Dajung jadi bingung dan serba salah. Pada bagian lain, Yol teringat ucapan Dajung mengapa Wori tidak boleh bermain piano, dan berlanjut dengan teringatnya pada almarhum istrinya. Perdana Menteri mengundang para wartawan untuk melakukan press conference, dan reporter Byun yang memang akan menjatuhkan Yol bersemangat pada acara tersebut. 원래 술 잘 안 마십니다. Saat Perdana Menteri berbicara, Byun langsung menyela pembicaraannya dan langsung menunjukkan bukti-buktinya bahwa mereka melakukan kawin kontrak. 대국민 사기극. 진짜 결혼 맞습니까? Tentu saja hal ini menjadi sebuah kehebohan. Ternyata itu hanyalah lamunannya si Byun. Namun saat acara itu dimulai, Byun yang akan bertanya-tanya tiba-tiba perutnya merasa mules. Rupanya teman Dajung dari Skandal News telah memberikan minuman dengan obat sakit perut padanya, sehingga dia tidak jadi melanjutkan pertanyaannya dan bergegas pergi ke toilet. 그 사실은 똥 기자 먹였어요. Saat mereka berdua makan sarimi, kemesraan ini terlihat oleh kedua anaknya yang tentu saja mengolok-olok kemesraan mereka. 둘이 뭐해? 빠려던 거지? 그치? 뭐? Istri Jeonki dan kawan-kawan sedang menggerebek suaminya yang akan bertemu dengan Haejo. Dia kesal karena berani-beraninya mereka akan berselingkuh dan menginap di hotel milik ayahnya tersebut. Kekesalannya pun menjadi-jadi di saat para ibu-ibu rempong mengkomporinya. Setelah mendapatkan berita dari Chol, wartawan Skandal News, dia bergegas untuk menemui atasannya di hotel tersebut. Namun Inho tidak menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan bos mereka. 남다정 씨한테 화난 것도 아니고. Pada bagian lain, Yol merasa bersalah karena melibatkan Dajung. Dia mulai terlihat mesra terhadap istri kontraknya tersebut. Namun dia melihat seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka di dalam lemari pakaian, yang ternyata itu adalah ulah istri Jeonki dan kawan-kawan. Inho yang mengetahui pengkhianatan Jeonki terhadap bosnya langsung melabraknya setelah melumpuhkan para bodyguardnya. Dajung mengetahui jika kemesraan Yol hanyalah kepura-puraannya. Setelah itu dia mengetahui jika ada seseorang yang mengupingnya. 선을 넘는 행동을 하지 말라고 한 건 Menurutnya itu telah melanggar perjanjian kawin kontrak mereka. Dan seperti biasa diakhiri dengan perang mulut kembali di antara mereka. 남다정 씨가 아니라고 분명히 말했을 텐데요. Inho merasa dihianati oleh Jeonki karena dia telah melibatkan Dajung sebagai targetnya. Padahal Inho hanya dendam terhadap bosnya saja. 권율의 결혼이 가짜라는 증거를 Tentang masalah apa yang belum dijelaskan. Mengetahui pembicaraan mereka direkam tentu membuat Jeonki tidak berkutik. 어젯밤에 호텔방에서 봤던 거. Pada bagian lain, istri Jeonki meminta penjelasan tentang hubungan gelap suaminya dengan Haejo. Namun Dajung membantah isu itu. 우리 총리님 절대 그런 말 옮기고 다니실 분 아니세요. Haejo tidak mungkin melakukan hal tersebut dengan pria yang sudah menikah. Ini pasti ada kesalahpahaman. Dajung memberitahukan pada Haejo jika istri Jeonki sedang mencurigai tingkah lakunya karena menuduh mereka ada hubungan gelap dengan suaminya. 아무 사이도 아니에요. 조심하시는 게 좋을 거예요. Mereka tertangkap basah sedang menguntitnya di dalam kamar hotel. Haeso bertemu dengan Jeonki. Mereka membicarakan saat-saat di sekolah dulu.
Namun pertemuan mereka tertangkap basah dengan datangnya istri Jeon-ki yang memang sudah mencurigainya. 글쎄. Akhirnya kekesalan sang istri dilampiaskan kepada Hae-jo, namun dapat ditahan oleh Jeon-ki. Suaminya menjelaskan jika itu hanyalah kesalahpahaman saja. Yeol meminta supirnya untuk memesan tempat di mana mereka akan merayakan hari jadi yang ke-100 dengan makan malam. Tak diduga MC memanggil Yeol untuk tampil ke depan agar dia bernyanyi sebagai hadiah untuk istrinya. Tentu saja Yeol kebingungan. Ternyata semua ini atas rencana supir Shim yang sengaja mengerjainya dan tentu agar bosnya bisa lebih berkesan di acara tersebut. Akhirnya dengan terpaksa dia pun tampil membawakan sebuah lagu. In-ho yang datang ke rumah sakit untuk menemui Hyung. Jeon-ki sedang mendorong Hyung pada kursi rodanya. Akhirnya Jeon-ki memahami mengapa In-ho bekerja dengan Yeol. 나에게 말하지 못한 너의 개인적인 이유. Yang sebetulnya dia menaruh dendam pada Yeol yang menyebabkan Hyung jadi cacat. Di masa lalu, rupanya istri Yeol bernama Nara berselingkuh dengan Hyung, namun aksinya ini telah tercium suaminya. In-ho saat itu mengingatkan agar mereka berpisah saja. Namun Hyung tidak ingin melepaskan Nara karena mereka berencana untuk tinggal di Amerika. Sampai suatu hari kecelakaan menimpa Hyung dan Nara yang menyebabkan istri Yeol tewas dalam kecelakaan tersebut. Menurut polisi yang melaporkan kejadian kecelakaan itu adalah Yeol. Artinya, perselingkuhan mereka sudah tercium olehnya. Walau Hyung dilarikan ke rumah sakit namun dia mengalami cacat. Pada bagian lain, ayah Dajung menghilang dari rumah sakit. Hal ini membuat semuanya heboh dan sibuk mencarinya. Namun In-ho dapat menemukannya di depan rumah Yeol. Entah apa masalahnya, ayah Dajung ingin mendamprat sang Perdana Menteri. Penghentian sementara proyek pelabuhan internasional diperintahkan oleh Yeol. Hal ini tentu saja sebagai genderang perang dengan para oligarki yang membiayai proyek tersebut. Mereka menyuruh para demonstran bayaran untuk melakukan aksinya dan meminta Perdana Menteri mundur dari jabatannya. Yeol dengan gentle menghadapi para demonstran sehingga mereka dapat mengerti jika hal ini dilakukan guna menghasilkan proyek yang lebih bersih dan transparan. Koordinator pendemo tidak merasa senang, sehingga dia menikam Yeol dan tentu Yeol terjatuh tersungkur karena luka tusukan itu. Yeol dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi, sementara Dajung bersedih karena peristiwa itu. Jeon-ki yang baru saja mendapat berita mengenai penikaman terhadap Yeol berniat untuk menjenguknya ke rumah sakit. Namun Hae-jo yang mencurigai jika itu adalah ulah Jeon-ki, dia langsung menemuinya. Jeon-ki tidak bisa mengelak karena memang tidak menyukai Yeol. Selain itu, selama ini dia selalu mengancamnya. Hae-jo akan membongkar kedekatannya dengan Presiden Direktur Na, yang juga mertuanya. Hal ini sebuah konspirasi untuk tetap melanjutkan proyek pelabuhan tersebut tanpa mau untuk diinvestigasi atas saran dari Yeol. Beberapa hari kemudian, Yeol telah tersadar dari operasinya. Sementara Jeon-ki dengan panik menemui Presiden Direktur Na yang diduganya dia yang memerintahkan aksi kejahatan tersebut. Namun para bawahan prestir itu menghalang-halangi kedatangannya. Istri Jeon-ki dan kelompok ibu-ibu rempong berniat untuk menjenguk Perdana Menteri, namun mereka salah masuk kamar pasien. Aduh, pakai acara salah segala. Ternyata itu kamar ketua geng preman. Istri Jeon-ki disandra sementara teman-temannya pada kabur dan bertemu dengan Hae-jo dan Dajung. Tingkah si preman terus berlanjut kurang ajar dan berakhir dilumpuhkan oleh Hae-jo yang juga memang ahli bela diri. Jeon-ki yang kesal dengan peristiwa kejahatan tersebut memarahi istrinya yang menjenguk Yeol ke rumah sakit. Selain itu, dia akan mengundurkan diri dari pekerjaannya karena rasa kecewanya tidak bisa mendapatkan penjelasan dari ayah mertuanya.
Walau istrinya telah membujuk agar membatalkan niatnya tersebut, namun Jeon-ki tetap akan mundur dari pekerjaannya itu. Yeol akhirnya sembuh dari luka tikamnya dan dia kembali ke rumah. Di Istana Biru, Jeon-ki menemui Pak Presiden Korea. Dia menyampaikan rencana pengunduran dirinya, dan tentu Pak Presiden harus mencari kambing hitam untuk kasus tersebut. Menurutnya, selama ini orang yang selalu menentang kebijakan Perdana Menteri adalah dirinya. Jadi masalah akan tuntas dengan sendirinya jika dia mengundurkan diri. Walau dengan berat hati, Pak Presiden menyetujuinya. 알겠습니다. Sekretaris Jeon-ki mendapat telepon jika mereka kini mengetahui hubungan Hyung dan Yeol, termasuk alasan pribadi In-ho untuk mendekati Yeol sebagai kepala staf Perdana Menteri. 이제 확실히 알았어. Jeon-ki menemui In-ho kembali dan memberitahukan jika dia telah mengetahui alasan In-ho bekerja dengan Yeol. Dia meminta In-ho untuk menyerahkan semua bukti-bukti hubungan gelap istri Yeol dan Hyung, termasuk kecelakaan tempo hari. 옛날에 여기서 Siang itu, Yeol yang telah bekerja kembali bertemu dengan Hae-jo. Tak disangka Hae-jo mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia juga mengungkapkan cinta padanya yang telah tumbuh sejak masih di kelas 2 SMP di awal pertemuan mereka. 가출이나 하던 저한테. In-ho mengejar Hae-jo yang akan bergegas pulang. Dia belum menanyakan apapun, namun Hae-jo langsung menyelanya bahwa sesuai janjinya, saat dia mengungkapkan perasaannya pada Perdana Menteri di hari yang sama juga adalah hari terakhir bekerja. 실장님. 잘 부탁해요. Kesedihan In-ho belum usai. Tiba-tiba, dia mendapat telepon bahwa kondisi Hyung mendadak kritis. Hal ini membuat In-ho menjadi panik dan datang ke rumah sakit. 얼굴이 되게 안 좋아 보이세요. Sesampainya di rumah, Yeol begitu letih, lesu, dan tidak bergairah, seperti kurang oksigen kayaknya. Dajung melihat tampak rawut wajah lesunya. Yeol menjelaskan jika Hae-jo mendadak mengundurkan diri dari pekerjaannya. 여길 떠날 날이 오겠지? Dia merasa kehilangan setelah bekerja dengannya lebih dari 20 tahun. Dia juga meminta Dajung agar jangan melakukan hal itu jika waktunya tiba. Dia memintanya agar memberitahukan beberapa hari sebelumnya. Namun di luar dugaan, Dajung mengungkapkan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi karena kini dirinya benar-benar telah menyukai suami kontraknya tersebut. 총리님 옆을 절대 떠나지 않을 거예요. Tentu dengan rasa tidak percaya, Yeol mendengar hal itu. 제가 총리님 사랑하니까요. 남다정 씨가 Akhirnya, kawin kontrak yang mereka lakukan karena terpaksa demi politik, kini berlanjut ke pencintaan yang tumbuh dengan sendirinya. Seusai Dajung mengungkapkan perasaannya pada Yeol, esok harinya saat mereka sarapan pagi, anak-anak melihat kedua orang tuanya seperti sedang bertengkar. 싸우긴 누가 싸웠다고 그래. Yeol tidak ingin banyak bicara setelah mendengar pengakuan Dajung. Dia terlihat bingung dan mulai menghindar padanya. Pada bagian lain, In-ho terus teringat wanita yang pernah dilihatnya di dalam mobil. Dia masih penasaran keberadaan wanita tersebut. Sementara Jeon-ki tidak bisa mengecek rekaman lama CCTV di mana Na-young adiknya mengalami kecelakaan. 시간이 오래 지나서 확인하기가 어렵. Telepon Hae-jo tidak aktif sehingga Yeol tidak dapat berbicara dengannya. Atas pengunduran diri Hae-jo membuat In-ho tidak dapat membuat keputusan apa yang harus dilakukannya. Namun Yeol meminta agar menunda dulu masalah tersebut. 아직 안 받았어. Walau Yeol tahu bahwa Hae-jo tidak akan kembali bekerja untuknya. Siang itu, Dajung sengaja menemui Hae-jo di tempat fitnessnya. 서 실장님. Walau hal ini membuat Hae-jo merasa terheran mengapa Dajung bisa mengetahui keberadaannya. Tentu Dajung menjelaskan jika dia pernah menyelidikinya saat menjadi reporter skandal news. Hae-jo mengingatkan dia tidak bisa dibujuknya untuk kembali bekerja dengan Perdana Menteri. Yeol masih teringat mendiang istrinya yang tewas dalam kecelakaan. Di tempat lain, In-ho sedang meminta bantuan seseorang untuk membuat laporan orang hilang yang tewas dalam sebuah kecelakaan, termasuk status penggunaan kartu kredit dan laporan keluar masuk di kantor imigrasi. Tentu untuk memastikan orang hilang ini benar-benar telah tewas. 네, 총리님.
Setelah menerima telepon, Dajung bertemu dengan Yol di sebuah perpustakaan kampus di mana dia alumni dari tempat tersebut. Di kantin, Yol meminta Dajung untuk menceritakan kisah cinta pertamanya. Kisah cinta pertama Dajung hanyalah bertepuk sebelah tangan. 지금 이 얘기를 왜 해야 되는 거예요? 왜 날 좋아하는 거지? Saat menyadari bahwa cinta pertamanya ini bersama Yol, dia tidak mau melanjutkan ceritanya. Di sebuah kafe, Haejo menemui Jeonki untuk memberikan penjelasan bahwa penikaman terhadap Yol tidak ada hubungan dengan Jeonki. 필습이랑 상관없다는 거. Dia sangat emosi saat itu dan kini dia meminta maaf untuk meluruskan masalah sebelum dia pergi ke suatu tempat. Walau terkaget mendengarnya, namun Jeonki meminta Haejo untuk menghubunginya di saat dirinya kembali ke Korea. 열이고. Di tempat lain, Yol menceritakan kisah masa lalunya saat bertemu dengan istrinya. Di aula kampus saat mereka pertama kali bertemu, menyatakan cinta dan melamarnya. 저 무대 위에서 졸업 연주회를 Yol berprasangka jika perasaan cinta Dajung padanya bukanlah cinta, melainkan hanya kekaguman dan simpati seperti seorang guru. Namun Dajung membantah pernyataan itu karena Yol tidak merasakan perasaannya tersebut. 동경 같은 거라고 쳐요. 안 되는 건가요? Sekali lagi Yol mengingatkan bahwa usia mereka terpaut begitu jauh. 사랑의 시작부터 끝. Dia bahkan tidak memiliki kembali harapan dan hayalan cinta. 아무도 사랑하고 싶지가 않아. Jeonki memberitahukan pada Haejo tentang mendiang Nayeong, yaitu istri Yol, bahwa dia memiliki pria lain sebelum tewas. 무슨 소리를 하는 거예요? 진짜로 있다는 얘기를 들은 건 아니고. Tentu saja Haejo terkaget mendengar hal tersebut. Menurutnya, Nayeong adalah tipe istri setia terhadap suami. Dia tidak pernah bertemu orang sekalipun kecuali saat datang ke rumah sakit untuk mengatasi depresinya. 하긴 그런 일이 있었다면 네가 모를 리가. Jeonki melanjutkan perkataannya, andai saja berita itu benar, apa mungkin Yol akan memaafkan istrinya tersebut. 아내를 용서할 수가 없었어. Di aula kampus, rupanya Yol menjawab pertanyaan Jeonki tersebut. 미치도록 괴로웠지. Walau awalnya dia tidak bisa memaafkan perselingkuhan istrinya dengan pria lain, apalagi berencana untuk kabur ke Amerika dan meninggalkan anak-anak, namun akhirnya dia memaafkannya. 그렇게 영원히 떠나버린 거야. Dia hanya menyesali atas peristiwa yang mereka alami sehingga tidak pernah bertemu kembali selamanya. Kata-kata terakhir yang disampaikannya bahwa Nayeong merasa kesepian yang tidak tertahankan. Walau tidak pernah sekalipun dia meminta maaf dan memberikan alasannya, hal itu tidak bisa dimaafkannya. 도저히 용서할 수가 없었어. 너무 힘들다는 핑계로. Saat mendengar Dajung mencintainya, sejujurnya dia merasa tergoda, apalagi Dajung terlihat cantik. Namun dia tidak memiliki keberanian untuk jatuh cinta lagi. 설렜어. Suatu hari saat mereka sedang berkumpul, Inho mendapat telepon dari suster rumah sakit di mana Hyung dirawat. Suster memberitahukan jika sukarelawan yang mengurus Hyung besok akan datang ke rumah sakit. Inho yang sedang bertugas tentu tidak bisa menemuinya. Inho menjelaskan jika dia sedang mencari seseorang yang semula dikira orang tersebut telah meninggal. Namun sepertinya dia masih hidup. 살아있을지도 몰라서요. Mengetahui ada urusan mendesak, lalu Yol mengizinkan Inho untuk pergi dari tempat tersebut guna menyelesaikan urusan pribadinya. 꼭 살아있었으면 좋겠군. Esok harinya, Inho berada di rumah sakit untuk menemui wanita yang dimaksud. Pada bagian lain, Haejo menerima telepon dari seseorang. Dia menyadari jika menurut Jeonki ada banyak orang yang ingin menjatuhkan Yol dari Perdana Menteri. Dia memiliki perasaan jika ada yang tidak beres antara Jeonki dan Inho. 저희 형 늘 돌봐주신 거. Di rumah sakit, si wanita yang mengurus Hyung memberitahukan bukan hanya dirinya saja yang mengurus Hyung. Namun ada wanita lain yang merawatnya, tapi hari ini dia sedang sakit. Karena penasaran ingin mengetahui wanita yang diceritakan tersebut, maka dia mendatangi rumah wanita itu. Sesampainya di TKP, Inho menanyakan wanita yang dimaksud, namun wanita itu tidak mengetahuinya. Waktu yang bersamaan, Nayeong keluar dari rumahnya. Karena terkaget melihat keberadaan Inho, tak sadar gelas yang dibawanya pun terjatuh dan pecah sehingga Inho melihatnya. Wanita itu pun pergi menghindari Inho yang tentu saja dikejarnya. Akhirnya Inho dapat bertemu dengan wanita yang bernama Nayeong.
Pada bagian lain, Yol mulai melupakan mantan istrinya. Kini dia mengizinkan piano untuk ditempatkan di ruang tamu rumahnya. Yang sebelum-sebelumnya anak-anak tidak boleh masuk ke ruang piano tersebut. Tentu saja hal ini membuat Dajung gembira. Pagi itu, Yol dipanggil presiden ke Gedung Biru. Namun dia harus terkaget setelah mengetahui jika pejabat tinggi baru di istana tersebut adalah Jeon-ki. Dan kekagetannya berlanjut saat mengetahui jika asisten Jeon-ki adalah Hye-jo. Tentu hal ini membuatnya sakit hati. In-ho menjadi pendiam setelah bertemu dengan Na-yong. Malam itu, dia menemui Dajung untuk memberitahukan apa yang telah ditemuinya. Karena bingung dan ragu, akhirnya dia tidak mengatakan apapun padanya dan pergi begitu saja. 무슨 일 있었죠, 그쵸? Di kamarnya, Dajung masih termenung memikirkan apa yang telah terjadi pada In-ho. Dia pun menemui Yol guna memberitahukan kondisi In-ho yang terlihat aneh. Yol berpendapat bahwa hari ini memang banyak hal aneh terjadi, tentunya setelah dia bertemu dengan Jeon-ki dan Hye-jo di istana. Dan untuk menenangkan dirinya, dia membaca dongeng 1001 malam. Abu nawas sekali ya. 미리 말씀을 하시지. 제가 읽어드릴 수... Malam itu, Dajung membacakan kembali buku dongengnya pada Yol. Namun mereka berdua ketiduran. Saat bangun dari tidurnya, Yol akhirnya mengungkapkan isi hatinya pada Dajung kalau dia juga mencintainya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Dajung. 그 약속 지키지 못할 것 같아. 남다정 씨를 좋아하니까. Aksi keromantisan mereka yang baru saja dimulai, mulai diganggu oleh kedatangan Manse. Wah, bocah rese nih. 여기에서 잔 거야? 얼른 유치원 갈 준비하자. Pagi itu, Na-yong mengintai rumah Yol, namun aktivitasnya diketahui oleh para pengawal sehingga Na-yong pergi dari tempat tersebut. 여기 함부로 들어오시면 안 되는데. Menurut rumor, Jeon-ki baru mengetahui jika kematian Na-yong itu disebabkan oleh Yol. Tentu dia akan membuat perhitungan jika hal itu benar adanya. Namun Anya terganggu di saat istrinya menegur. Dia mengeluh karena suaminya mengajak kerja Hye-jo, wanita yang dibencinya, menjadi asistennya. Jeon-ki memang mengakui jika dulu pernah menyukainya, tapi dia dapat meyakinkan istrinya jika hal itu tidak akan terjadi lagi. Karena misinya adalah ingin merebut apapun dari Yol, dan untuk target pertamanya dia berhasil mengajak Hye-jo meninggalkannya. 다녀오세요. Pada scene lain, Na-yong hanya bisa melihat iring-iringan Yol saat pergi ke kantor. In-ho yang sakit, dia tidak masuk kerja. 소리 하지 마세요. 그이는 아무런 잘못이 없어요. Di tempat tidurnya, dia teringat ucapan Na-yong yang mengatakan jika In-ho telah salah paham. Kecelakaan itu bukan kesalahan Yol, tetapi dirinya. 나누시면서 업무 보고 들으시면 됩니다. Di tempat lain, Hye-jo memberitahukan Jeon-ki jika para menteri telah menunggunya. Jeon-ki hanya perlu mendengarkan laporannya saja. Menurutnya, dia tidak bisa mencampur adukan pekerjaan dan pribadi, walau Jeon-ki agak kecewa mendengarnya. Namun dia masih bertanya-tanya apa alasan Hye-jo kini mau bekerja dengannya. 공과 사는 분명하게 구분해야죠. Hye-jo menjelaskan jika dia tidak mungkin kembali bekerja dengan Perdana Menteri. Dia mau menerima pekerjaan karena mendapat kesempatan untuk bekerja di istana. Namun Jeon-ki mengingatkan jika Hye-jo kini bekerja untuknya. Jadi, dia harus membantunya untuk menjatuhkan Perdana Menteri. 정도는 알고 있습니다. 그럼 다행이고. Di saat Yol akan pergi dari Istana Biru, dia bertemu kembali dengan Jeon-ki dan Hye-jo. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Yol untuk bicara empat mata dengan Hye-jo. Yol menyampaikan jika dia telah mengabaikannya dan meminta maaf untuk itu. Namun dia juga bangga karena Hye-jo bisa bekerja di istana yang tentu akan dapat menunjukkan kemampuannya. 사실상 뭘 하든 잘할 테니까. Sebelum berpamitan, Hye-jo hanya menyampaikan pesan agar berhati-hatilah dengan kepala staf In-ho. Yol akhirnya mendapatkan laporan orang hilang istrinya yang telah diurus oleh In-ho. Saat pertemuannya tempo hari, dia menjelaskan saat mereka akan pergi ke Amerika. Tiba-tiba di tengah jalan Suho membatalkan rencana tersebut dan dia menyuruhnya untuk kembali kepada keluarganya.
Tentu dia tidak mau untuk melakukan itu. 다시 집으로 돌아가. Karena Suho terus memaksanya, akhirnya dia berusaha loncat dari mobil yang sedang melaju tersebut. Suho tidak berkonsentrasi untuk menyetir sehingga kecelakaan tersebut pun terjadi. Kini dia hanya bisa menyesali perbuatannya tersebut karena telah meninggalkan suami dan anak-anaknya. Pagi itu, Haejo sedang merapikan berkas-berkas di meja bosnya. Namun dia yang masih penasaran sama bosnya dapat menemukan dokumen rahasia milik Perdana Menteri. Tentu hanya In-ho yang dapat melakukan ini. Dia rupanya mata-mata sesungguhnya. Selain itu, dia mendapatkan data pribadi Kang Suho. Namun dia dikagetkan oleh suara pintu bahwa bosnya telah datang. 나오셨습니까? Melihat Haejo berada di dekat mejanya tentu membuat Jeon-ki terkaget. Namun dia tidak mencurigainya. Haejo hanya memberitahukan rencana rapatnya hari itu sudah dijadwalkannya. Di mejanya, Haejo melanjutkan kembali temuan dokumen tersebut. Dia mengetahui jika Kang Suho adalah dokter psikiater Na-young. Karena penasaran, akhirnya Haejo membuka daftar kandidat saat akan merekrut kepala staf Perdana Menteri. 그 남자가 Dan barulah dia tahu jika Suho adalah kakak dari In-ho. Pada bagian lain, In-ho bertemu kembali dengan Na-young. Na-young menjelaskan setelah kecelakaan tersebut dia tidak mengetahui bagaimana dia bisa selamat dan bahkan tidak mengenal siapa dirinya. 수호 씨가 죽었다면 Namun ingatannya kembali setelah mendengar suara tangisan bayi anak-anaknya. Tetapi alasan dia tidak kembali ke rumah dikarenakan mengetahui kondisi Suho yang terbaring di rumah sakit. Padahal jika saat itu Suho tewas, dia pasti akan kembali ke rumah meskipun suaminya tidak akan memaafkannya. 강 과장님이네? Tak sengaja Da-jung yang akan bertemu dokter melihat In-ho yang sedang ngobrol dengan seseorang. Namun dia tidak menghampirinya. In-ho hanya meminta Na-young agar tidak menemui kembali keluarganya, karena semua orang mengira jika Na-young telah tewas, dan mereka telah melupakan dirinya. 사람이에요? Pada bagian lain, Yeol menjenguk Hyung In-ho, namun dia harus terkaget saat mengetahui jika Hyung yang dimaksud adalah Suho, orang yang telah membawa kabur istrinya. Akhirnya dia teringat dengan masa lalu bahkan pesan Haejo untuk berhati-hati pada In-ho. Namun kedatangan Da-jung membuyarkan lamunannya. 총리님, 차 한잔 하세요. Yeol menyetujui agar mereka tinggal bersama ayah Da-jung. Yeol mengajaknya menikah secara resmi. 내가 돼줬으면 좋겠어. Pagi itu In-ho dipanggil Yeol dan dia berusaha memberikan semangat pada In-ho. Walau In-ho sendiri merasa ada yang aneh atas sikap Yeol padanya. 그래서 자네 뽑았지. 왜 그런 말씀을 하십니까? Haejo meminta bertemu dengan In-ho. Dia menjelaskan telah mengetahui semua rencana In-ho terhadap Perdana Menteri, termasuk kakaknya yang berbaring di rumah sakit. Di tempat lain, Na-young sedang memperhatikan Manse di sekolahnya. Saat bola yang dimainkannya sampai di kaki Na-young, dia terkaget karena Manse mengenalnya. 아줌마 또 왔네. Karena Ajuma itu tiap hari berada di sekolah tersebut. Tentu Na-young terkaget saat melihat kedatangan Da-jung yang mengenali dirinya. Oleh karena itu, Na-young langsung kabur dari hadapannya. Sayangnya, Da-jung kehilangan jejak saat mengejarnya. Kembali ke Haejo, dia meminta In-ho agar segera menyelesaikan masalahnya tersebut. Namun obrolan mereka terpotong saat Da-jung menelponnya. Dia memberitahukan baru saja melihat Na-young di sekolah Manse. 돌아가신 사모님을 봤다고요. In-ho yang panik mendengar hal itu segera akan menemuinya. Namun Haejo yang berada di hadapannya juga jadi ikut-ikutan terkaget dan bingung apa yang sebenarnya telah terjadi. 도대체 무슨 소리냐고요? Akhirnya dengan terpaksa, In-ho memberitahukan jika istri Perdana Menteri masih hidup. Pada bagian lain di gereja, Yeol akan memberikan kejutan dengan memberikan cincin tunangan pada Da-jung namun terjatuh.
Sementara Dajung yang menangis tidak mau melepaskan pelukannya di bahu Yeol, tentu membuat Yeol merasa terheran atas sikapnya ini. Yeol menjelaskan jika menikah dengannya tidak hanya sebagai istri, namun juga sebagai ibu dari anak-anaknya. Tentunya membuat Dajung akan bimbang karena hal itu. Yeol bahkan menyarankan jika pernikahannya akan dilakukan secara keagamaan di gereja saja. Sementara untuk resepsinya bisa dilakukan kapanpun. 매번 결혼식 할 때마다 이게 뭡니까? Pada 바gian lain, Inho dan Haejo sedang perang urat leher. Mereka mempermasalahkan agar tidak memberitahukan Nayeong yang masih hidup pada bos mereka. 그 사람이 왜 그 긴 시간을 숨어 있었겠어요? Menurut Inho, Nayeong justru tidak ingin persembunyiannya diketahui oleh Yeol. Oleh sebab itu dia selalu bersembunyi selama ini. 하정 씨한테 내가 얘기할게요. Lagi pula jika hal ini diketahui masyarakat tentu akan menjadi masalah baru buat Perdana Menteri. Akhirnya Haejo sampai juga di rumah Yeol. Tentu kedatangannya membuat Yeol terheran-heran. Di Gedung Biru, Yeol dipanggil oleh Presiden. Yeol tetap ngotot agar para konglomerat itu harus dihukum. Dia tetap ingin membela kesejahteraan rakyatnya. 한다고 해도 계속 할 겁니까? Namun Presiden tidak ingin hal itu terjadi. Tentu saja akan mengancam jabatannya tersebut. Presiden merasa dia tidak sejalan dengan Perdana Menteri sehingga dia akan menggantinya. Di bagian lain, Haejo menjelaskan jika dia membatalkan untuk memberitahukan perihal Nayeong yang masih hidup kepada Yeol. Dia akan menunggu sampai masa jabatannya berakhir. Setelah kepergian Yeol, kini Jeon-ki menghadap Presiden. Dia berusaha mengkompori Presiden agar segera memecat Yeol dari Perdana Menteri. 나쁘지 않은 카드이긴 하죠. Dajung mengungkapkan pendapatnya jika selama ini pacar Nayeong adalah Suho, yaitu kakak Inho. Sementara Inho akan membalaskan dendamnya pada atasannya. 다 오해였고. Namun Inho mendengar ucapan Dajung yang menjelaskan jika semua itu hanyalah kesalahpahaman saja, sehingga dia tidak melakukan apapun. Inho yang khawatir terhadap Dajung melarangnya agar dia tidak bertemu dengan Nayeong. 그분과 해야 할 얘기가 있어요. Karena bagaimanapun dia adalah ibunya anak-anak dan istri Yeol. Namun sebaliknya, Dajung ingin mempertemukan anak-anak dengan ibunya, karena mereka sudah rindu padanya walau mereka tidak mengemukakannya. 우선 국회의장하고 약속부터 잡아. Di kantor, Jeon-ki menyuruh asistennya untuk segera melakukan rapat dengan anggota Kongres. Namun pada kesempatan itu, asistennya menjelaskan bahwa dia mencurigai Haejo karena dia bertemu dengan Inho dan malamnya ke rumah sang Perdana Menteri. 정말로 믿어도 되는 겁니까? Dia mengingatkan apakah masih bisa mempercayai asistennya tersebut. Haejo memberitahukan bahwa para pejabat akan melakukan rapat untuk memecat Perdana Menteri Yeol. Namun Jeon-ki yang mendengar hal tersebut berpura-pura baru mendengarnya. 정말 총리 회의만이 진행된다면 Di kafe, Inho memberitahukan jika polisi akan membuka kembali kasus kecelakaan Suho atas permintaan Jeon-ki. Haejo yang mengetahui hal itu akan segera menyelidikinya. Saat ruangan bosnya sudah gelap, dia pun kembali masuk dan menyusup untuk mencari dokumen yang dicarinya. Namun rupanya itu hanya jebakan Jeon-ki untuk menangkap basah asistennya tersebut. Sehingga Haejo tidak bisa mengelak lagi. 이걸 찾고 있나? Jeon-ki memberikan dokumen yang sedang dicarinya, ternyata proposal pemecatan Yeol dari Perdana Menteri. Haejo berusaha untuk mencegah rencana itu, namun Jeon-ki tetap pada pendiriannya. Apalagi Yeol juga telah membuat adiknya Nayeong tewas. Dia juga akan memberitahukan hal ini ke media di hari pemecatannya nanti. Mendengar hal tersebut tentu menjadi ide yang baik buat Haejo. 살아있어요. Dia pun memberitahukan jika Nayeong masih hidup. Mendengar hal itu membuat Jeon-ki terdiam dan tidak percaya. Esok harinya, Inho mengantar Dajung untuk bertemu dengan Nayeong. Nayeong menjelaskan jika dia tidak akan muncul di depan anak-anak apalagi Yeol. Sebaliknya dengan Dajung, awalnya dia memang tidak ingin berpisah dengan Yeol. 총리님 곁을 떠나기 싫으니까. Namun menurutnya hal ini salah karena istrinya masih hidup, sehingga Dajung menyuruh Nayeong agar kembali kepada keluarganya. 이제 제자리로 돌아가세요. 아니에요.
Dajung merasa lega karena telah menyampaikan keinginannya pada Nayong, walau pada sisi lain hatinya juga bersedih karena akan berpisah dengan Yeol. Sementara Nayong melamun setelah mendengar saran dari Dajung untuk kembali ke keluarganya. Di rumahnya, Jeonki benar-benar datang menemui adiknya. Tentu saja membuat Nayong terkejut. 너 나영이 맞지? Semua ini atas bantuan Haejo yang telah mengantarkannya. Akhirnya kedua adik kakak ini pun saling berpelukan deh. Siang itu, Dajung berencana untuk mempertemukan Yeol dengan Nayong. Keduanya berjanji akan bertemu dengan Dajung di tempat tersebut. Nayong yang sudah menunggunya di aula teater terkaget jika yang datang adalah Yeol. Begitu juga dengan Yeol yang terkaget melihat istrinya. Semua ini tentu skenario dari Dajung. Sementara Dajung pergi meninggalkan tempat tersebut. Nayong yang merasa dibohongi oleh Dajung, dia pun pamit di hadapan Yeol. Yeol berusaha mengejarnya, tapi dia kehilangan jejak istrinya tersebut. 당신 만나러 온 거 아니야? 그 여자가 한 번만 더 만나달라 그랬어. Pada bagian lain, Jeonki termenung setelah bertemu dengan Nayong. Dia dikagetkan oleh asistennya yang memberitahukan jika rapat pemecatan Perdana Menteri akan segera dimulai. 당장 취소해야 한다고. 갑자기 왜? Jeonki pun berubah pikiran untuk membatalkan pemecatan itu karena adiknya masih hidup. Dia bergegas untuk bertemu dengan para pejabat lainnya. 할아버님께 안부 전해주세요. Yeol yang dihubungi Wori memberitahukan jika Dajung bertingkah aneh, dia berpamitan untuk tinggal bersama ayahnya. Yeol segera menemui Dajung dan mengajaknya pulang. Namun Dajung mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke rumahnya. Walau akhirnya Yeol harus menarik lengan dan membawanya pulang. Di bagian lain, Haejo menghubungi Inho untuk bertukar informasi bahwa berkas pemecatan Perdana Menteri telah masuk ke parlemen. Begitu juga dengan Inho yang memberitahukan bahwa Yeol telah bertemu dengan Nayong atas prakarsa Dajung. 만나게 해줬어요. 뭐라고요? Sehingga keduanya sama-sama terkejut. Yeol menghentikan mobilnya, dia memarahi Dajung karena mempertemukannya dengan Nayong. Hal itulah yang menyebabkan dia berpikir untuk pergi dari rumahnya. Dajung menjelaskan jika dia merasa takut untuk menjadi seorang ibu dengan 3 anak, walau dia mencintainya. 새 아이들의 엄마가 되는 게 너무 두려워서. Namun menjadi ibu adalah persoalan lain. Dan kini, ibu yang sesungguhnya muncul sehingga keberadaannya tidak diperlukan lagi. 되겠다 싶어서 나온 거예요. 네가 나한테 이러는 이유. Awalnya Dajung berpikir jika kawin kontrak itu akan menyenangkan. Dia akan menjadi aktor utama pada sebuah film. Oleh sebab itu, dia berperan menjadi seorang istri dan ibu sekaligus. Namun saat itu semua akan menjadi kenyataan, dia merasa ketakutan dan ingin melarikan diri. 도망치고 싶었다고요. Inho menjelaskan pada atasannya walau Jeonki adalah orang yang bertanggung jawab atas pemecatan Perdana Menteri. Namun dalam minggu ini dia yakin semua itu akan dibatalkannya. Yeol terheran mendengarnya mengapa dia menghentikan rencananya tersebut. 준기도 알고 남다정 씨도 알고. Akhirnya Inho berterus terang jika Jeonki juga mengetahui jika Nayong masih hidup. Mendengar penjelasan itu membuat Yeol menjadi marah karena hanya dirinya yang baru mengetahui hal itu. Dia merasa semua orang menyembunyikan hal itu dari dirinya. 무슨 생각으로 두 사람을 만나게 한 거냐고요? Di rumah sakit, Haejo menegur Dajung yang telah mempertemukan Yeol dengan istrinya. Dia memarahinya. Haejo menjelaskan bahwa selama ini dia meminta Jeonki agar tidak memberitahukan hal ini kepada Perdana Menteri sampai masa jabatannya selesai. Namun Dajung tetap saja merasa benar atas tindakannya tersebut. Dengan jengkel, Haejo menjelaskan jika Nayong yang telah kabur dengan pria lain dan bersembunyi selama 8 tahun yang ternyata masih hidup. Kini dia meminta Dajung untuk memberitahukan pada anak-anaknya karena dia menyukai kebenaran. Sambil pergi meninggalkannya. Di rumah sakit, ayah Dajung mulai curiga karena anaknya selalu tidur menemaninya di rumah sakit. Mereka pasti sedang bertengkar. 권서방이랑 또 싸운겨?
Namun Yol muncul di kamarnya dan menjelaskan jika dia sengaja menyuruh Dajung untuk menemani ayahnya di rumah sakit. Oleh sebab itu, kini dia datang membawakan keperluannya sekalian menjenguk ayah mertuanya. 부모님께서 걱정하실까 봐 왔는데. 아, 그럼. Walau tindakan Yol membuat Dajung tidak bisa berkata-kata lagi. Obrolan mereka pun berlanjut. Yol tentu memberikan waktu pada Dajung untuk menata hatinya. Walau di masa penantian itu akan membuat semuanya terluka, namun Dajung tetap kekeh tidak mau kembali ke rumahnya lagi. 금천만 국제항만센터 문제. Inho memberitahukan jika pembangunan pelabuhan akan berlanjut kembali dan penyelidikan grup oligarki akan berhenti. Yol merasa apa yang dikerjakannya untuk membela rakyat hanyalah sia-sia. 어쨌든 큰 숙제가 하나 생긴 셈. Hari itu Nayeong akan bertemu dengan Yol, dan saat menunggunya dia teringat ucapan Jeonki agar adiknya segera kembali ke rumah demi anak-anaknya. 오빠, 그러지 마. Tentu hal ini membuatnya bimbang dan takut. Saat bertemu Yol, Nayeong mengakui kesalahannya yang telah meninggalkan keluarganya demi pria lain. 당신 보고 도망간 건 너무 미안. Namun di luar dugaan, Yol mengizinkan ibunya untuk bertemu dengan anak-anaknya. 당신이 보여줄 거야? 엄마 노릇해. Walau dia tidak mungkin lagi menjadi istrinya. Setelah Dajung mendapat telepon dari Yol, mereka bertemu di restoran. Walaupun dia kecewa bahwa Dajung mengajaknya berpisah, namun Yol tetap merindukan dirinya. 오늘은 내가 하자는 대로 해도 될까? Malam itu dia tidak ingin membicarakan hal berat termasuk pemecatan dirinya. 하고 즐거운 얘기만 하는 걸로. Saat kembali ke rumah sakit, supir Shim memberitahukan setelah kepergian Dajung membuat anak-anak terutama Manse merindukan kehadirannya. 보고 싶다고 때를 쓰는지. Yol yang kecapean tertidur di pundak Dajung. Sesampainya di rumah sakit, dia tidak ingin membangunkannya. Di rumah sakit, Dajung bertemu dengan Inho yang memberitahukan bahwa Yol telah bertemu dengan Nayeong dan sebelum bertemu dengannya. Mungkin karena itulah dia merasa galau. Tentu Dajung merasa bersalah karena telah mempertemukan mereka. Sambil menunggu kedatangan Yol, Jeonki mengobrol dengan anak-anak yang merasa kecewa karena ditinggal ajumannya. 아직도 아줌마라고 하는. 그리고 진짜 엄마도 아니. Setelah kedatangan Yol, Jeonki menyampaikan jika dia berhasil membatalkan pemecatan terhadap dirinya, bahkan berhasil meyakinkan Pak Presiden. Tentu hal ini terasa aneh buat Yol karena Jeonki selama ini selalu menentangnya. 내가 너한테 그동안 못할 짓 많이 한 거 알아. Selain itu, dia meminta Yol untuk menerima Nayeong kembali. Namun pembicaraan mereka didengar oleh Wori yang keluar dari kamarnya. 너만 눈 딱 감고 받아주면 되잖아. 아버지 병원으로 갔다며. Dia terheran mendengar jika ibunya masih hidup. Pada bagian lain, Inho menanyakan status hubungan Dajung dengan Perdana Menteri. 총리님하고 결혼한 거 좋아하셨는데. Dia berusaha memanfaatkan hubungan Dajung yang lagi kisruh tersebut dengan mengajaknya berkencan walau itu hanyalah kencan pura-pura saja. Namun Dajung menolaknya. 저 걱정돼서 그러시는 거 알아요. 총리님 편 대주세요. Selain itu, dia tidak akan memberitahukan perpisahan mereka kepada ayah Dajung. Apalagi jika ayahnya sampai mengetahui jika perkawinan mereka hanyalah kawin kontrak saja, yang pasti dia akan terkejut. 계약 결혼이었던 거 아시면. Yol dan Jeonki sepakat untuk mempertemukan Wori dengan ibunya. Karena sudah terlanjur mengetahuinya, Yol tidak ingin mereka tinggal satu rumah lagi walau Nayeong adalah ibu kandung mereka. Di kamar, Wori sangat terpukul dengan berita mengejutkan tersebut. 엄마가 어딨어요? Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya masih hidup. Menurutnya, ibunya tentu akan mencarinya jika memang itu masih hidup. Dia tidak mau bertemu dengan ibunya itu. 수호씨. Di tempat lain, Jeonki tidak marah terhadap Haejo yang telah lancang membuka-buka laci kerjanya. Dia mengakui jika Haejo orang yang pintar dan memiliki mimpi. 내 보좌관으로 썼기엔 아까울 만큼. Namun sebelum mimpi itu terwujud, dia ingin Haejo tetap bekerja dengannya. 왔어? 총리님. Mengetahui Yol sedang bermain kartu dengan ayahnya, Dajung pun terkaget. Dia ingin tetap berada di samping Perdana Menteri, namun dia serba salah dengan keberadaan Nayeong. Saat Perdana Menteri meninggalkan rumah sakit, Dajung mengejarnya. Namun dia masih ragu untuk mengungkapkan perasaannya kembali kepadanya.
그래도 많이 노력하고 계세요. Yeol menemui presiden dan memberikan surat pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri. Presiden merasa kecewa atas rencana tersebut. 끝까지 같이 가야지 않겠습니까? 잘못된 국책 사업. Alasan utama Yeol karena presiden tidak ingin mereformasi keberadaan oligarki, dan hal ini tidak sesuai dengan janji-janji kampanyenya. Yeol yang memiliki integritas tinggi dengan bangga dan tidak menyesal memberitahukan pengunduran dirinya pada In-ho, dia tetap akan bertugas sampai penggantinya datang. 제가 총리님께 드려야 할 말씀은 아직 총리야? Na-young tak menyangka pengorbanan Da-jung terhadapnya. Dia bersedia untuk keluar dari rumah dinas, walau alasannya terkesan klasik untuk menemani ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Setelah bertemu dengan Na-young, dia menerima telepon dari Hae-jo yang menanyakan keberadaan Perdana Menteri. Dia memberitahukan jika Perdana Menteri mengajukan surat pengunduran diri. 혹시라도 손님한테 연락 오면 Anak-anak Yeol yang merasa rindu pada Da-jung ingin menemuinya di rumah sakit. Namun Da-jung yang tergesa-gesa tidak melihat kedatangan mereka. Maka mereka hanya ngobrol dengan kakek. 맞다. Pada bagian lain, Da-jung mencari keberadaan Yeol di gereja namun tidak ditemukan. Dia pun bergegas ke suatu tempat di mana dulu pernah ngedate di tempat tersebut. Yeol terkaget melihat kedatangan Da-jung di tempat itu. 한 걸음씩 정말 헤어지고 싶어. Di rumah sakit, anak-anak yang pulang setelah menjenguk kakek tidak sengaja berpapasan dengan Na-young. Da-jung mengungkapkan dia mendapat berita dari Hae-jo bahwa Yeol mengajukan pengunduran diri dari pekerjaannya. Yeol tak ingin menjawab telepon Hae-jo karena menurutnya dia akan banyak pertanyaan tentang hal itu. 나 저 아줌마 아는데. Manse yang mengenal Na-young karena sering menunggunya pun menghampirinya. Nara yang berpendapat jika Ajuma itu mirip dengan ibunya tetapi dibantah dengan pedas oleh Wori. 그리고 우리 엄마 죽었잖아. 절대로 가만히 있지 않았을 거야. Menurutnya, jika Ajuma itu ibunya, tentu dia akan menemui anak-anaknya, sambil mengajak Manse pergi. Perkataan Wori sangat melukai sang ibu yang memang bersalah telah meninggalkan anak-anaknya. 우리 엄마랑 그렇게 닮았어? Sesampainya di rumah, rupanya perdebatan di antara anak-anak terus berlanjut. Manse dan Nara terus membicarakan Ajuma yang mirip dengan ibu mereka. 빨간 스웨터 짜준 것도 기억나고. Sementara Wori membantahnya jika Ajuma itu tidak mirip sama sekali. Jeonki menyuruh Na-young untuk bertemu dengan Wori. 그럴 필요 없어. Karena dia terlanjur mengetahui keadaan ibunya. Namun Na-young menceritakan jika dia telah bertemu dengan anak-anak di rumah sakit. Wori berkata pedas terhadapnya. 엄만 죽었다. Jeonki yang kesal menyuruh adiknya agar tidak putus asa. Dia harus tetap meyakinkan anak-anak itu. Na-young memang tidak pernah berpikir untuk kembali ke rumah dan bertemu anak-anaknya. Menurutnya, jika hanya bisa melihat keadaan anak-anaknya saja sudah cukup senang. 그럴 리가 있겠어요. Hari itu ayah Da-jung menanyakan kondisinya kepada dokter yang merawatnya. Namun dokter tidak memberikan jawabannya. Tak seperti biasanya, ayah Da-jung meminjam buku hariannya guna menuliskan sesuatu di buku harian tersebut. Saat mengambil pena, dia tidak sengaja menemukan kado yang diberikan oleh anak-anak Yeol. Kado itu rupanya sebuah ajakan agar Ajuma segera kembali ke rumah mereka. Kedatangan perawat untuk memberitahukan jika dokter terapis sudah menunggunya. Maka Da-jung pun bergegas meninggalkan ayahnya. Namun tak diduga saat sang ayah akan menuliskan di buku harian anaknya tersebut, dia membaca kawin kontraknya dengan Yeol. Tentu hal ini membuat kecewa dan marah. 목걸이 고마워. Da-jung mengirimkan pesan kepada anak-anak atas kado yang diberikan untuknya. 대학교는 또 뭐시고? Setelah Da-jung kembali ke kamar, ayahnya tentu menegur dan meminta penjelasan mengenai apa yang ditulisnya, mengenai kawin kontraknya. Sementara sang ayah mengetahui jika ibu kandung anak-anaknya itu masih hidup. Hal ini yang membuat ayahnya marah terhadap Da-jung. 우리한테 가서 Malam itu, Na-young bertemu kembali dengan Yeol. Na-young menuduh ayahnya yang telah menghasut dirinya kepada Wori dengan mengungkapkan status pria selingkuhannya itu. Tentu Yeol membela diri karena tidak melakukan hal tersebut. Menurutnya, Wori butuh waktu agar bisa menerima kenyataan itu. 오른쪽 갈 리가 없어. 거짓말 아니란 건 너도 알잖아.
Di rumah sakit, Dajung menghubungi Yol agar bisa menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Sayangnya Yol sedang berdebat dengan Nayong tentang Wuri sehingga ponselnya dimatikan. Ayah Dajung masih marah terhadapnya. Walau kini keduanya saling mencintai, namun dia tidak terima karena ibu anak-anak itu masih hidup. Dia meminta penjelasan dari anaknya itu. Namun pada akhirnya sang ayah tersadar jika semua ini karena salahnya. Karena saat itu dia memang memaksa anaknya untuk segera menikah dengan Yol. Malam harinya di saat Dajung sudah tertidur, si ayah menuliskan pada buku harian anaknya tersebut. Pada bagian lain, Nayong masih setia menemani pacar gelap yang masih belum tersadar dari komanya. Mereka hanya menunggu keajaiban yang datang agar Suho bisa sembuh. Esok harinya, Dajung menghubungi Yol dan memberitahukan jika ayahnya telah mengetahui perihal kawin kontrak dan keberadaan Nayong. Mendengar hal tersebut, Yol akan segera menemui ayahnya dan menjelaskan semuanya. Ayah Dajung mulai korslet lagi pikirannya. Dia mengira Dajung baru saja pulang dari sekolah. Selain itu, dia mengajaknya untuk keluar dari kamarnya guna melihat salju yang turun. Padahal cuaca sangat panas. Dengan miris, Dajung mendengarkan celotehan ayahnya dan tetap mendorong ayahnya yang ingin keluar kamarnya. Di tempat lain, Nayong memberitahukan Inho jika kakaknya Suho telah sadar dan mengenal dirinya. Dia mengajak Inho untuk menemuinya. Inho terharu melihat Suho yang sudah lama koma dan kini telah tersadar kembali. Di luar, ayah Dajung ngoceh nggak karuan. Pikirannya mulai kacau. Dia tetap berpendapat bahwa hari itu salju sedang turun dan akan segera menikahkan Dajung. Beberapa saat kemudian, sang ayah pun meninggal dunia pada kursi rodanya tersebut. Dajung tentu bersedih dan merasa kehilangan. Sementara Yol yang baru saja datang ke rumah sakit hanya bisa memperhatikan mereka berdua. Dia tidak sempat menjelaskan tentang kawin kontraknya dengan Dajung. Yol tentu menyesal tidak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi pada perkawinan kontrak mereka. Kini ayah mertuanya bernama Nam Yosik telah menjadi abu. Dengan kepergian sang kakek, Wuri tersadar bahwa mereka tidak bisa menemui kakeknya lagi namun bisa bertemu dengan ibu mereka. Di hadapan Yol, Dajung merasa bersalah yang telah membohongi ayahnya. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Siang itu, Wuri akan bertemu dengan ibunya. Ayahnya ingin mengetahui alasan Wuri berubah pikiran untuk bertemu dengan ibunya. Menurutnya, tentu ini dikarenakan kakek yang telah meninggal yang tidak bisa ditemuinya kembali. Keharuan pun meliputi mereka, di mana Wuri bertemu kembali dengan sang ibu yang sudah bertahun-tahun menghilang dari rumahnya. Begitu juga dengan Jonki yang kini tidak memusuhi Yol kembali. Akhirnya hari terakhir menjadi Perdana Menteri pun tiba, di mana orang pengganti Yol telah siap untuk melakukan serah terima jabatan. Inho memberitahukan jika Dajung akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan perjalanan. Dia tentu mengkhawatirkannya. 알고 계십니까? 남다정 씨가 말을 안 했군요. Namun Yol yang memang telah memberitahukannya sejak awal bahwa kawin kontraknya pada saatnya nanti dia akan membayar konsekuensinya. Oleh karena itu dia tidak khawatir tentang kepergian Dajung. Mungkin saja Dajung tidak akan pernah kembali kepadanya. Malam itu Perdana Menteri akan pulang ke rumah dinasnya sebagai malam terakhir tinggal di rumah tersebut. Besok dia sudah tidak menjadi Perdana Menteri lagi. Rupanya tak disangka di rumah itu Dajung telah menunggunya. Pada bagian lain, Inho bertemu dengan Hejo. Hejo pada hari yang sama dia telah mengundurkan diri sebagai asisten Jonki. Dajung menjelaskan tentang rencananya untuk pergi ke suatu tempat. Namun jika suatu saat nanti mereka ditakdirkan untuk bertemu kembali, mereka akan memulai dengan babak baru.
Dajung memberitahukan walau hanya sebentar dia menjadi istri Perdana Menteri, namun dia sangat bahagia. 행복했어요. Esok harinya, Yol berpamitan dengan semua staf dan pengawalnya untuk meninggalkan tempatnya tersebut. Saat pemilihan umum akan berlangsung kembali, seorang wanita turun dari mobil yang disambut para wartawan. Ternyata itu adalah Haejo yang terpilih dari golongan independen untuk mewakili sebuah partai. Begitu juga dengan Yol, dia mencalonkan diri kembali dalam pemilu mendatang. Misinya tentu untuk mereformasi kekuatan oligarki dan membela kesejahteraan rakyat. Dia meminta Jeonki untuk mendukungnya, walau hanya di belakang layar saja. Karena mertua Jeonki adalah salah satu oligarki yang menjadi musuh sang Perdana Menteri. Jeonki mengkhawatirkannya karena dia tidak memiliki istri pendamping. Nayong sudah diambil oleh Suho, sementara Dajung tidak jelas keberadaannya. Setahun kemudian, di kantor Skandal News, Dajung telah kembali dari berkeliling dunia. Kini dia hanyalah menjadi penulis buku dongeng anak-anak. Dia meminta tolong bekas kantornya itu untuk membantu mempromosikan bukunya tersebut. Teman-temannya berantusias jika bukunya itu bisa menjadi Harry Potter versi Korea. Saat Dajung merapikan berkas-berkasnya, dia baru mengetahui apa yang ditulis oleh ayahnya pada buku hariannya itu. 사랑하는 내 딸. Dia pun bergegas mendatangi mendiang ayahnya. Hari itu, Yol akan diwawancarai oleh reporter Byun mengenai kandidat calon pejabat baru. Namun karena ada kemacetan di jalan sehingga wartawan itu pun datang terlambat. Inho memanggil wartawan lain yang telah menunggunya dan tidak disangka yang datang adalah Dajung yang kini sebagai penulis sebuah buku. 권 후보님이라고 불러야겠죠? Dia akan mewawancarai kandidat Yol untuk meluncurkan buku barunya yang berjudul The Prime Minister and I. Dan mereka bersepakat untuk mewujudkan buku tentang perjalanan mantan Perdana Menteri. Mereka pun berkenalan kembali seperti baru pertama kali bertemu. Sesuai janji Dajung, jika mereka bertemu kembali maka mereka akan memulai kisahnya dari awal kembali. 그럼 이제 시작해볼까요?